Assalamualaikum, guys. Ini Donghua berjudul Dewa Perang Bertanda Naga. Sang aktor utama mati lalu dibangkitkan kembali, memulai kultivasi lagi. Walaupun ketika bangkit ternyata berada dalam tubuh seseorang yang direndahkan, diejek, dibully dan tak dihargai. Lalu dia membangkitkan ingatan dan kehebatannya di masa lalu. Bagaimana selanjutnya? Dengarkan dan hayalkan seolah-olah Anda adalah Jiang Chen, sang dewa perang bertanda naga. Bab 1. Bab 1 Jiang Chen. Setelah menggelengkan kepalanya yang pusing, Jiang Chen bisa merasakan pikirannya menjadi jernih kembali. Ini tahun 3486 dari kalender Saint Origin. Saya sudah mati selama lebih dari 100 tahun. Jiang Chen, nama saya Jiang Chen. Mengapa saya dilahirkan kembali setelah 100 tahun? Jiang Chen, orang suci terbesar dari alam semesta Saint Origin. 100 tahun yang lalu, dia menembus langit, mendobrak pintu yang menuju ke alam abadi, dan membuka jalan baru bagi orang-orang di alam semesta Saint Origin. Tapi, dia menghabiskan tetes darah terakhirnya dan mati di tebing Saint. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dilahirkan kembali 100 tahun kemudian. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa dia berada di ruangan yang gelap dan rusak. Ada retakan di seluruh dinding, dan pintunya tertutup rapat. Dia di penjara. Jiang Chen bisa mendengar seseorang berbicara di sisi lain pintu. Kak Yong, dia satu-satunya putra wali kota. Wali kota sangat mencintainya, meskipun dia tidak berguna. Jika wali kota tahu tentang ini, kita akan hancur. Di luar ruangan berdiri dua pria berotot, satu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ini adalah tempat sepi di kota Fragrant Sky. Tidak ada yang datang ke sini pada hari biasa. Tidak perlu takut, tidak ada yang akan tahu tentang ini, bahkan wali kota. Selanjutnya, setelah kita meminum darah orang ini, kita akan segera meninggalkan kota Langit Wangi. Yang Suang, aku tahu kamu tidak mau habiskan seluruh hidupmu sebagai pecundang. Yang Yong berkata kepada Yang Suang dengan ekspresi garang di wajahnya. Setelah mendengarkan Yang Yong, ekspresi khawatir di wajah Yang Suang hilang, dan segera berubah menjadi ekspresi ganas yang sama seperti Yang Yong di wajahnya. Nah, sejak dia lahir, dia telah diberi banyak pil, tetapi masih berada di level pertama alam Kijing. Jika obat itu diberikan kepada kita, kita pasti sudah mencapai alam Kihai. Bahkan Mortal Core alam tidak akan mustahil untuk dijangkau. Obat-obatan itu terbuang sia-sia, dia mungkin juga membiarkan kita menikmatinya. Mari kita tunggu 3 hari lagi. Setelah obat pembersih membersihkan semua kotoran di tubuhnya, kita akan meminum darahnya dan meningkatkan kekuatan kita sendiri. Setelahnya itu, kita akan segera pergi. Yang Yong berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Percakapan antara keduanya terdengar sepenuhnya oleh Jiang Chen, yang baru saja dilahirkan kembali ke dunia ini. Senyum kejam muncul di wajah Jiang Chen setelah mengasimilasi kenangan dari kehidupan sebelumnya. Mimpi minum darahku, kamu harus minum air kencingku. Mencari ingatannya, Jiang Chen menemukan siapa dua orang di luar itu. Mereka adalah penjaga dari rumah wali kota. Mereka benar-benar berani mencoba dan menyakitinya. Bermimpi membunuh Jiang Chen dan meminum darahnya. Jiang Chen tidak pernah merasa gugup. Sebagai orang suci terbesar di masa lalu, dia telah melalui banyak kesengsaraan berbahaya. Selanjutnya, obat pembersih yang mereka berikan kepadanya untuk tujuan menghilangkan kotoran di tubuhnya masih membutuhkan 3 hari untuk berlaku. 3 hari, itu akan menjadi kesempatannya untuk melawan. Mengabaikan dua penjaga di luar, Jiang Chen mulai memeriksa tubuhnya. Dia segera merasa senang saat merasakan sejumlah besar obat di tubuhnya yang diberikan ayahnya sejak dia masih kecil. Ayah tubuh ini tahu bagaimana memberi makan obat yang baik untuk putranya, tetapi dia tidak tahu bahwa tubuh putranya tidak dapat menyerapnya. Semua pil disimpan di tubuh ini, dan cepat atau lambat sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi bagi saya, tubuh ini luar biasa. Jiang Chen duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Dia dulunya adalah orang suci terbesar, baginya untuk menyerap pil yang disimpan di dalam tubuh ini adalah sepotong kue. Kedua penjaga di luar ini bahkan memberiku obat pembersih. Meskipun lemah, untuk tubuh ini, manfaatnya sangat besar. Semua obat yang tersimpan di tubuh ini akan diserap olehku sekarang. Setelah mencari ingatannya untuk sementara waktu, Jiang Chen ingat keterampilan yang bisa mengumpulkan kekuatan dari pil dan mulai menggunakannya. Saat Jiang Chen mulai menggunakan keterampilannya, semua kekuatan dari pil yang tersimpan di tubuhnya mulai bergerak ke seluruh tubuh. Tubuhnya mulai menyerap kekuatan dari pil. Pil mulai memurnikan tubuhnya, tulangnya, darahnya, kulitnya, semuanya sedang disempurnakan. Pada saat yang sama, pil pembersih juga mulai berlaku, membantu Jiang Chen menyingkirkan kotoran di tubuhnya. Semua pil yang dia konsumsi selama 10 tahun terakhir terlalu kuat. Tubuhnya benar-benar menjadi harta karun. Itu sangat sia-sia. Tidak heran ada orang yang ingin menyakitinya. Dan begitu saja, semua pil yang tersimpan di dalam tubuh ini sedang disempurnakan olehku. Dia berkata dengan suara rendah dan seringai di wajahnya. Sejumlah besar pil terus menyempurnakan tubuhnya, membuatnya lebih kuat, dan berubah menjadi kekuatan Yuan. Klik, naik level. Dia mencapai level kedua dari alam Kijing. Hanya dalam 1 jam, Jiang Chen menerobos penghalang, mencapai tingkat kedua dari alam Kijing. Klik, 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 level 3, level 4, level 5, Jiang Chen terus menembus penghalang, mencapai level kelima dari alam Kijing. Semuanya dalam 1 hari, ada terlalu banyak pil yang disimpan di dalam tubuhnya.
Meskipun dia telah mencapai tingkat kelima dari alam Qijing, dia hanya menggunakan setengah dari pil yang tersimpan di dalam tubuhnya. Di luar pintu, Yang Yong dan Yang Suang berjalan dengan wajah cemas, menunggu dengan tidak sabar. Saudara Yong, ini sudah sehari. Haruskah kita membunuhnya sekarang, mengambil darahnya, dan pergi? Yang Suang khawatir. Tidak, obat pembersih akan membutuhkan 3 hari untuk menghilangkan semua kotoran di tubuhnya, kita harus menunggu. Kata Yang Yong, di dalam ruangan, Jiang Chen masih duduk dengan kaki disilangkan, merasakan sensasi menyenangkan naik level. Semua orang di alam semesta Saint Origin adalah praktisi seni bela diri. Begitu seseorang mencapai tingkat ke-9 dari alam Qijing, mereka akan dapat untuk membentuk Qihai di dantian mereka, mencapai alam Qihai. Setelah itu datanglah alam inti fana, alam inti surgawi, dan alam inti ilahi. Orang-orang menyebut alam ini 5 tingkat dasar. Setelah mencapai tingkat kelima dari alam Qijing, Jiang Cheng tidak berhenti. Dia terus menyempurnakan energi dari pil, meskipun kecepatan naik level menurun secara signifikan. 2 hari kemudian, Jiang Chen akhirnya menggunakan semua pil yang tersimpan di dalam tubuhnya dan mencapai puncak tingkat ke-8, hanya 1 langkah dari tingkat ke-9. Saya telah mencapai tingkat ke-8 dalam 3 hari, sepertinya saya telah memenuhi batas tubuh ini. Jiang Chen tampak tenang. Jika itu adalah orang lain yang naik dari tingkat pertama ke tingkat ke-8 dalam 3 hari, mereka akan sangat senang. Tapi Jiang Chen adalah orang suci terhebat. Dia sudah mengalami begitu banyak selama sebelumnya. Hidup, sejujurnya, dia hanyalah monster. Haha, waktunya minum darah. Saat pintu terbuka, dia mendengar para penjaga tertawa. Keduanya muncul di depan Jiang Chen. Minum darahku. Kalian berdua akan minum air kencingku. Sambil duduk di lantai, Jiang Chen bangkit dan melemparkan pukulan keras ke perut penjaga, membuat mereka berdua terbang keluar melalui pintu. Mereka berdua adalah penjaga rumah wali kota. Meskipun level mereka cukup tinggi, mereka hanya level 6. Mereka sama sekali tidak bisa menandingi Jiang Chen. Menyeka debu dari punggungnya, Jiang Chen berjalan keluar dari kamarnya perlahan. Dia tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam pukulannya. Para penjaga tidak akan bisa berdiri lagi. Di luar ruangan, Yang Yong dan Yang Suang sedang berbaring di lantai, memegangi perut mereka dengan kesakitan dan menatap ke arah Jiang Chen dengan mata penuh ketakutan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu baru level 1, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 3 hari? Yang Yong terkejut. Sebagai salah satu penjaga dari rumah wali kota, dia sangat akrab dengan Jiang Chen. Orang ini adalah orang yang tidak berguna, yang juga bukan orang baik. Dia sering menggunakan statusnya sebagai putra wali kota untuk menggertak. Yang lain, ini normal baginya, perubahan mendadak hampir membuat para penjaga tidak bisa mempercayai mata mereka. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Bajingan tidak berguna, beraninya kamu mencoba menculikku. Sekarang beritahu aku, siapa yang memintamu melakukan ini? Jiang Chen melihat ke arah Yang Yong dengan tatapan sengit di matanya. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa bajingan ini tidak akan berani menyentuhnya jika tidak ada orang yang meminta mereka untuk melakukannya. Selanjutnya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk memberinya pil pembersih. Tidak, tidak ada yang meminta kami melakukan ini, kami yang ingin meminum darahmu. Kata Yang Yong, karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Jiang Chen maju selangkah dan menamparkan tengkorak Yang Yong dengan serangan yang kuat. Tengkoraknya meledak, mengirimkan darah dan potongan otaknya kemana-mana. Saya tidak melakukan kesempatan kedua. Jiang Chen berbicara seperti tidak ada yang terjadi. Dia sering melihat adegan berdarah seperti ini, dan dia hanya merasa acuh tak acuh. Yang Suang bisa merasakan kematian di sekelilingnya. Dia bukan orang yang berani, dan dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil hebat. Sekarang giliranmu. Katakan padaku, siapa yang memintamu melakukan ini? Jiang Chen berbalik dan bertanya pada Yang Suang. Tidak, sungguh, tidak ada yang meminta kami melakukan ini. Maafkan aku tuan kecil, selamatkan hidupku. Yang Suang memiliki wajah pucat dan pucat. Orang di depannya bukanlah tuan kecil yang dia kenal. Cara dia membunuh orang itu terlalu kejam. Masih tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Bagus, yakinlah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku tahu metode pembunuhan di mana seseorang tidak akan mati sepenuhnya sebelum jantungnya berhenti berdetak. Aku akan memenggal kedua tanganmu dan kakimu, potong hidungmu, dan gali hati dan ginjalmu, lalu, aku akan membiarkanmu melihat apa yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Baru setelah itu aku akan mencabut jantungmu. Jika kamu memiliki kemauan yang kuat, kamu mungkin dapat melihat detak jantungmu sendiri. Jiang Cheng diilustrasikan secara rinci. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wajah Yang Suang dipenuhi keringat, dia tidak tahan. Di matanya, Jiang Chen adalah iblis. Setan berdarah. Cepatlah, kesabaranku ada batasnya, kata Jiang Chen dengan tenang. Puan mudanya, dia yang meminta kita melakukan ini. Dia juga memberi kita obat pembersih. Yang Suang menceritakan semua yang dia tahu tanpa ragu-ragu. Jiang Rulong, nama itu akrab di benak Jiang Chen. Jiang Rulong adalah anak angkat ayahnya. Karena fakta bahwa dia terlalu lemah, ayahnya, Jiang Hai, telah mengadopsi anak lagi. Dalam ingatan Jiang Chen, saudara angkatnya selalu mengambil merawatnya dengan baik.
Tidak peduli apa yang telah dia lakukan, Jiang Rulong akan selalu membantunya. Kenapa dia ingin membunuhku? Jiang Chen menuntut. Wali kota menghabiskan banyak uang untukmu dengan semua pil itu. Dia cemburu, dan begitu kamu pergi, dia akan menjadi satu-satunya orang yang dapat mewarisi keluarga Jiang secara legal. Selain itu, besok akan menjadi hari pertunangan pernikahan antara Murong. Keluarga dan keluarga Jiang, jika kamu mati, dia akan dapat menikahi putri keluarga Murong. Yang Suang memberitahu Jiang Chen semua yang dia tahu. Jadi begitu, Jiang Chen memiliki senyum muram di wajahnya. Keluarga Murong adalah keluarga kelas atas di kota Fragrant Sky, dan mereka besar dalam industri bisnis. Bahkan wali kota tidak berani memprovokasi mereka. Jika keluarga Jiang menikah dengan keluarga mereka, maka itu akan membawa manfaat besar. Jiang Rulong ini adalah pria yang licik. Jika itu adalah pria dari sebelum Jiang Chen dilahirkan kembali, maka dia akan mati sekarang. Tapi sekarang, segalanya benar-benar berbeda. Orang suci yang dulu terbesar sekarang memiliki tubuh ini. Jiang Rulong akan menghadapi ajalnya. Tuan kecil, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tolong luangkan hidup saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Yang Suang berkata sambil bersujud ke arah Jiang Chen. Aku tidak butuh orang bodoh sepertimu. Jiang Chen memukul telapak tangannya ke arah Yang Suang dan permohonannya segera mereda. Bab 2. Jangan khawatir, ayah, saya yakin mereka akan menemukan Jiang Chen. Di samping wali kota berdiri seorang pemuda tampan berbaju putih. Sepertinya dia berusia 17-18 tahun, dan pada pandangan pertama siapapun akan tahu dia bukan orang biasa. Raut kesedihan terlihat di wajahnya, tetapi secara internal, dia bahagia. Anak manja ini tidak akan pernah membuatku tenang. Jika dia memiliki setengah dari kemampuanmu, aku akan tertawa dalam mimpiku. Jiang Zhenhai berkata tanpa daya, Tuan muda telah kembali. Seorang penjaga masuk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Apa? Jiang Rulong hampir berteriak keras, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia kembali. Jiang Zhenhai merasa lega dan segera berteriak, minta dia datang ke sini sekarang juga. Petik 2. Merasa bahwa wali kota akan kehilangan kesabaran, penjaga itu dengan hati-hati berkata, Wali kota, Tuan muda mengatakan dia lelah, jadi dia pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dia akan menyapamu besok. Apa? Di mana sopan santun anak ini? Jiang Zhenhai menatap penjaga saat dia berbicara. Ayah, mungkin Jiang Chen benar-benar lelah. Selanjutnya, besok akan menjadi hari pertunangan pernikahan dengan keluarga Murong, biarkan dia beristirahat. Jiang Rulong memberitahu ayah angkatnya. Rulong, jangan selalu berpihak padanya. Bajingan kecil ini menjadi semakin tidak patuh. Jiang Zhenhai berkata dengan marah. Jangan marah, ayah, biarkan aku berbicara dengannya. Petik 2. Jiang Rulong berkata, itu lebih baik, temukan seseorang untuk mengawasinya, dan jangan biarkan dia keluar dari kamarnya. Saya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi di acara pertunangan pernikahan besok. Jiang Zhenhai melemparkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Rumah wali kota menempati sebuah daerah. Jadi wajar saja jika Jiang Chen juga memiliki rumah besarnya sendiri. Berdiri di halamannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan sinar bulan menyinarinya, dia berdiri di sana menunggu seseorang yang dia kenal. Dia tahu orang itu akan datang kepadanya. Di luar pintu rumahnya, sesosok muncul entah dari mana. Itu Jiang Rulong. Ketika dia melihat Jiang Chen berdiri tanpa cedera di halamannya, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Petani yang tidak berguna, beraninya mereka membiarkan bajingan ini hidup kembali. Dengan kerutan di wajahnya, wajah Jiang Rulong berubah menjadi lebih normal saat dia berjalan ke rumah Jiang Chen. Saudaraku, kemana saja kamu selama 3 hari terakhir? Tidakkah kamu tahu betapa aku sangat khawatir? Jiang Rulong berkata dengan nada khawatir dan sedikit kebahagiaan karena bisa melihat saudaranya lagi. Kakak, tiba-tiba, Jiang Chen melompat ke arah saudaranya, memeluknya dan berkata, Kakak, kamu hampir kehilangan adikmu untuk selamanya. Berpura-pura sedih, air mata Jiang Chen menetes ke seluruh bahu Jiang Rulong. Kerutan muncul di wajah Jiang Chen saat dia memeluk Jiang Rulong. Apa yang terjadi, saudaraku? Siapa yang berani menggertakmu? Katakan padaku, aku akan membalas dendam untukmu. Jawab Jiang Rulong. Ini adalah dua petani, Yang Yong dan Yang Suang, mereka ingin membunuhku. Jiang Chen berkata dengan marah sambil menggerakkan tangannya, menjauh dari bahu Jiang Rulong. Merasa terkejut ketika mendengar nama saudara laki-laki Yang, namun dengan wajah acuh tak acuh, Jiang Rulong berkata, apa? Beraninya mereka melakukan ini padamu. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saudaraku, mereka sudah mati sekarang. Sambil berbicara dengan suara marah, Jiang Chen terus menatap Jiang Ru ekspresi wajah Long, mencoba menemukan warna aslinya. Tapi Jiang Ru Long pandai menyembunyikan perasaannya. Menjadi saint terbesar, bagaimanapun, Jiang Chen memiliki mata elang. Dia bisa melihat perubahan terkecil di wajah Jiang Ru Long. Mereka sudah mati. Keduanya berada di level 6 alam Qijing. Bagaimana kamu membunuh mereka? Jiang Ru Long bertanya dengan curiga, dengan penuh semangat menunggu jawaban. Jangan bercanda, saudaraku. Saya seorang kultivator bodoh, dan saya hampir tidak berada di tingkat pertama alam Qijing. Saya bukan tandingan yang bersaudara, tapi syukurlah ada orang yang ahli di alam Qijing tingkat 8 yang membantu saya membunuh saudara-saudara Yang. Sayang sekali dermawan ini tidak menginginkan imbalan apapun.
Dia pergi tepat setelah membunuh saudara-saudara yang aku bahkan tidak tahu namanya, sayang sekali. Jiang Chen berkata dengan lega dan menyesal. Sial, betapa beruntungnya dia. Bersumpah dalam pikirannya, dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan Jiang Chen karena hanya ini yang bisa menjelaskan bagaimana Jiang Chen dapat kembali tanpa cedera. Pada saat yang sama, Jiang Rulong juga merasa lega. Saudara-saudara yang sudah mati, jadi tidak ada yang tahu rahasianya sekarang. Akan ada banyak kesempatan untuk membunuh Jiang Chen di masa depan. Bukan hal yang buruk bahwa mereka mati sekarang. Yang terpenting, Anda kembali tanpa cedera. Jika tidak, aku akan menghabiskan sisa hidupku dengan menyesali tidak bisa melindungimu. Raut khawatir di wajah Jiang Rulong membuat Jiang Chen merasa ingin muntah. Kakakku yang terbaik, Jiang Chen berpura-pura berterima kasih kepada saudara ini. Jangan, T mengatakan bahwa kita adalah saudara. Besok akan menjadi hari pertunangan pernikahan dengan keluarga Murong. Kamu harus bersiap, saudaraku. Bagi Anda, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu bisa menikahi putri keluarga Murong, kamu telah melakukan perbuatan baik untuk keluarga kita. Jiang Rulong berseru sambil meletakkan tangannya di bahu Jiang Chen. Ada dua keluarga besar di kota Fragrant Sky, satu adalah keluarga wali kota dan yang lainnya adalah keluarga Murong. Keluarga Murong adalah kekuatan besar dalam industri bisnis, dan hubungan antara kedua keluarga itu tidak terlalu bagus. Ada banyak persaingan di antara mereka. Jika mereka entah bagaimana bisa menikah satu sama lain, maka hubungan mereka secara alami akan membaik, menuai manfaat besar bagi kedua belah pihak. Menikahi putri mereka, hitung aku keluar. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Saudaraku, itu bukan terserah padamu untuk memutuskan. Ayah telah mempersiapkan banyak hal untuk pernikahan ini, kamu tidak dapat merusak semuanya sekarang. Jiang Rulong berusaha membujuk Jiang Chen. Aku, serius, aku bahkan tidak tahu seperti apa putri keluarga Murong. Sungguh lelucon jika Anda meminta saya untuk menikah dia. Dan saya masih muda, jika Anda semua menginginkan pernikahan antara dua keluarga, saya pikir Anda akan menjadi kandidat terbaik. Anda juga putra keluarga wali kota, dan Anda lebih tua dari saya. Aku tidak bisa menikah sebelum kamu, saudaraku, tidak mungkin. Saya tidak akan melakukannya, lakukan sendiri jika Anda mau. Jiang Chen sangat tegas dengan keputusannya. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Chen Rulong merasa untuk pertama kalinya bahwa, saudaranya, ini melakukan sesuatu yang berguna untuk sekali ini. Terutama karena motifnya yang sebenarnya adalah untuk membunuh Jiang Chen agar dia bisa menikahi putri keluarga Murong, meningkatkan statusnya sendiri di kedua keluarga. Bab 3. Bab 3 saudaraku, silakan menikah dengan keluarga Murong. Jiang Chen cukup senang saat ini, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Di luar, yang bisa dilihat hanyalah wajah menyedihkan. Saudaraku, kamu adalah orang yang paling mencintaiku di keluarga kami, aku tidak ingin menikahi Nona Murong. Karena kamu adalah saudaraku, mengapa kamu tidak menikahinya? Jiang Chen berkata dengan nada serius. Ai, saudaraku, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku hanya anak angkat. Bahkan jika aku setuju untuk menikahi Nona Murong, ayah tidak akan membiarkanku menikahinya. Pengaturan ini sudah disiapkan, khusus untukmu. Jiang Rulong berkata dengan ekspresi tak berdaya. Tapi dia tertawa dalam pikirannya karena jika Jiang Chen tidak ingin menikahinya, maka dia secara alami akan menggantikannya. Selama kamu setuju, aku bisa berjanji bahwa besok kamulah yang akan menikahi Nona Murong. Jiang Chen memukul dadanya saat dia berbicara. Betulkah? Jiang Rulong merasa sangat bahagia. Tentu saja, Jiang Chen berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah, kita adalah saudara. Aku akan membantumu kali ini dan menikahi Nona Murong. Dia menjawab seolah-olah dia sangat membantu Jiang Chen, tetapi di dalam pikiran Jiang Rulong sudah sangat senang. Kamu benar-benar saudaraku. Jiang Chen berkata dengan ekspresi bersyukur di wajahnya seolah-olah dia akan menangis dengan keras. Saudaraku, beginilah cara kita melakukannya. Besok, di aula utama, jangan katakan apa-apa dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Biarkan aku yang menangani ini. Jiang Chen berkata. Tidak masalah, kalau begitu aku akan pergi sekarang dan membiarkanmu beristirahat. Menepuk bahu Jiang Chen sebelum pergi, Jiang Rulong bertanya-tanya bagaimana saudaranya akan membantunya dengan masalah ini. Tapi, dari apa yang dia lihat di masa lalu, sangat mungkin bahwa saudaranya yang tidak berguna ini akan membuat keributan. Besok, status saya tidak hanya akan dinaikkan di keluarga wali kota setelah menikahi Nona Murong, saya juga akan mendapat tempat di keluarga Murong juga. Betapa bodohnya dia, menolak permintaan pernikahan dan meminta saya untuk menggantikannya. Dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk saya. Ketika saya mendapatkan otoritas yang cukup di kedua keluarga, saya akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jiang Rulong mengungkapkan warna aslinya segera setelah meninggalkan mansion. Di sisi lain mansion, Jiang Chen berdiri di sana dengan senyum muram. Bermain-main denganku, kamu akan mati karena itu. Keesokan paginya, orang-orang sibuk mendekorasi rumah wali kota dengan pita dan lampu. Hari ini adalah hari upacara pertunangan kedua keluarga, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kota Langit Wangi. Kepala keluarga Murong telah muncul. Dengan pengumuman keras datang dari penjaga di latar belakang, seorang pria berotot berjalan melalui pintu masuk utama rumah wali kota. Pria ini memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan membuat sang wali kota terlihat kurus ketika berdiri di sampingnya.
Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan jubah bunga-bunga sambil berjalan sekuat dan berani seperti harimau. Dia adalah kepala keluarga Murong, Murong Zan, seorang taipan bisnis. Haha, selamat datang di mansionku, saudara Murong, aku harap kamu menikmati masa tinggalmu di sini. Jiang Zhenhai berkata dengan ramah. Jiang Zhenhai mulai berjalan menuju tamunya, Jiang Rulong dan Jiang Chen di belakangnya. Dengan senang hati, Wali Kota Jiang, hari ini adalah tanggal pertunangan pernikahan untuk keluarga kita. Saya menganggap ini sangat serius. Meskipun Murong Zan tampak berani dan terus terang, di mata Jiang Chen, dia hanyalah orang tua yang licik. Jiang Chen melihat ke belakang Murong Zan, tetapi dia tidak dapat melihat siapapun di sana. Murong Zan datang sendirian. Tentu saja, ini lebih dari cukup. Di kota Fragrant Sky, hampir tidak ada acara yang mengharuskan Murong Zan hadir. Titik. Tapi hanya dia yang datang ke sini sendirian, dia bisa mewakili seluruh keluarga Murong sendirian. Silakan masuk, saudara Murong. Dengan sikap ramah, Jiang Zhenhai memimpin semua orang menuju aula utama. Di dalam aula utama, Jiang Zhenhai duduk di seberang Murong Zan, Jiang Chen dan Jiang Rulong berdiri di belakangnya. Saudara Jiang, saya akan langsung ke intinya. Tujuan saya datang hari ini adalah keinginan agar putri saya menikah dengan keluarga Anda. Di sini, kami akan memutuskan tanggal untuk upacara pernikahan resmi putra dan putri saya. Murong Zan mengatakannya secara terbuka. Tentu saja, begitu mereka menikah, kedua keluarga kita akan makmur di kota Langit Wangi. Mengangguk kepalanya, Jiang Zhenhai berbalik dan berbicara kepada Jiang Chen. Chen, maju ke depan dan sambut ayah mertuamu. Bagus, kamu memiliki putra yang baik dengan ketampanan. Murong Zan memandang Jiang Chen dan terus memujinya, tetapi di dalam, dia tahu dia hanya mengatakan omong kosong karena semua orang di kota Fragrant Sky tahu tentang reputasi buruk Jiang Chen. Dia adalah seorang playboy dengan bakat buruk dalam hal kultivasi. Tapi Murong Zan sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia tampaknya sangat puas dengan menantunya yang akan segera datang ini. Sebagian besar waktu, kepentingan keluarga lebih berharga daripada kepentingan pribadi. Ayah, saya pikir Anda salah. Mengekspresikan keterkejutannya, Jiang Chen berkata, bukankah pernikahan untuk kakak laki-laki? Jiang Zhenhai dan Murong Zan bingung dengan apa yang dikatakan Jiang Chen. Murong Zan menggerakkan kepalanya ke arah Jiang Rulong dan mulai menilai Jiang Rulong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya sendiri. Seorang pemuda berbakat dan tampan. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Qijing. Chen, hentikan omong kosong ini. Jiang Zhenhai berkata dengan cemberut di wajahnya. Ayah, saya tidak bodoh. Dengan kualifikasi saya bukan orang yang tepat untuk Nona Murong. Dengan saya, dia mungkin akan menderita. Kakak laki-laki saya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Qijing pada usia yang begitu muda. Titik. Di antara anak-anak muda di kota Langit Wangi, dia adalah orang dengan kualifikasi terbaik untuk menikahi Nona Murong. Saya masih terlalu muda untuk menikah. Meskipun kakak laki-laki dan Nona Murong belum bertemu, dia masih tertarik untuk menikahinya. Titik. Jika dia bisa menikahi Nona Murong, maka itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Dan itu juga akan meningkatkan hubungan kita dengan keluarga Murong. Memberikan pidatonya dengan percaya diri, Jiang Chen berulang kali memuji kakak laki-lakinya. Berdiri di samping Jiang Chen, Jiang Rulong hampir ingin menangis. Ini karena dia tidak pernah tahu betapa adiknya mencintainya. Haha, jadi saudara Jiang ingin membantu putra sulungmu menikah. Aku tidak pernah tahu bahwa Jiang Rulong sangat menyukai putriku, pengaturan ini langka. Murong Zan tertawa terbahak-bahak. Ya, pengaturan pernikahan ini adalah untuk kepentingan terbaik kedua keluarga, tetapi jika dia memiliki kesempatan untuk memilih antara Jiang Rulong dan Jiang Chen, maka dia tidak akan cukup bodoh untuk memilih Jiang Chen. Jiang Zhenhai mendidih karena marah. Dia dengan senang hati akan mengusir bajingan ini keluar dari rumah. Namun, dia tetap diam saat melihat betapa bahagianya Murong Zan. Jiang Chen telah memuji Jiang Rulong secara berlebihan, dan dia memberitahukan bahwa Jiang Rulong menyukai Nona Murong. Jiang Zhenhai tahu bahwa jika dia bersikeras, tidak hanya putranya yang akan terprovokasi, Murong Zan tidak akan bahagia juga. Rulong, ayo temui ayah mertuamu, kata Zhenhai, dengan senyum yang tidak mencapai matanya, lemah dan tak berdaya. Salam untukmu, ayah mertua. Rulong membungkuk hormat ke arah Murong Zan. Tertawalah dan berbahagialah, karena nanti kamu akan menangis. Pikir Jiang Chen. Dia berdeham dan berkata, Tuan Murong, kakak laki-laki saya juga memiliki keinginan lain. Oh, bicaralah kalau begitu. Tidak ada keinginan yang mustahil ketika saudara Jiang dan saya bersama. Rupanya, Murong Zan sedang dalam suasana hati yang baik. Jiang Rulong, di sisi lain, tercengang. Dia menatap ke arah Jiang Chen, berusaha keras untuk mengingat apa yang dia katakan kepada Jiang Chen. Dia tidak ingat pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Kakakku memberitahuku bahwa dia telah mengagumi keluarga Murong sejak lama. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Murong, maka dia tidak akan menginginkan hal lain dalam hidup ini. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya, ekor rubahnya akhirnya terungkap. Wajah Jiang Rulong langsung menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan? Jiang Rulong bertanya dengan nada rendah dan dalam. Kakak,
Itu yang kamu katakan padaku, kan? Oh, aku tahu, kamu terlalu malu untuk mengatakannya sendiri. Jangan khawatir, biarkan adikmu yang berbicara, ayah dan Tuan Murong ada di sini, keinginanmu akan dikabulkan pasti. Selain itu, Anda telah mengagumi Nona Murong sejak lama, itu fakta, bukan? Murong Zan merasa senang dan bangga ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia berpikir dalam hati bahwa anak muda yang tidak berguna ini benar-benar tahu bagaimana berbicara dengan baik. Kakak, kamu, Jiang Rulong panik. Ya, dia ingin menikahi Nona Murong, tetapi dia tidak ingin menikah dengan keluarga mereka. Dia ingin Nona Murong tinggal bersamanya di rumah wali kota. Dia tidak ingin menikah dengan keluarga mereka, dan tinggal bersama mereka. Jika dia meninggalkan rumah wali kota, maka dia akan menjadi bagian dari keluarga Murong dan tidak ada hubungannya dengan keluarga wali kota. Semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan yang memperburuk keadaan adalah jika dia menikah dengan keluarga Murong. Maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menangani hal-hal penting, sehingga orang-orang pasti akan memandang rendah dia. Jika ini terjadi, maka masa depannya akan hancur. Apa? Jangan bilang bahwa apa yang kamu katakan padaku kemarin itu semua bohong. Kamu mengagumi keluarga Murong, apakah itu bohong? Ini tidak seperti kamu, saudaraku. Jiang Chen membalas tanpa memberi Jiang Rulong kesempatan untuk berbicara. Dia melakukan ini dengan sengaja, dia pasti telah merencanakan ini sebelumnya. Jiang Rulong sangat marah sehingga dia berharap dia bisa membunuh Jiang Chen sekarang. Apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen mendorongnya ke arah yang tidak bisa kembali. Jiang Rulong tidak bodoh. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah menipunya, tetapi yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa remaja yang tidak pernah melakukan hal baik ini, yang selalu bermain-main, tiba-tiba menjadi sangat pintar. Cukup pintar untuk menipu dia. Kamu masih jauh untuk bisa melawanku. Dengan seringai di wajahnya, pikirnya dalam hati. Karena Jiang Rulong ingin membunuhnya, maka dia harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Hari ini hanyalah permulaan. Haha, aku tidak menyangka putra sulungmu begitu menyukai putriku. Jiang Rulong memiliki reputasi yang cukup baik di kota Fragrant Sky, jadi akan sangat bagus jika dia menikah dengan keluarga kita. Karena kita akan menjadi satu keluarga besar, tidak ada yang akan berani untuk tidak mematuhi kita di kota Langit Wangi. Kata Murong Zan sambil tertawa terbahak-bahak, sebaliknya, wajah Jiang Zhenhai muram. Apa yang terjadi di luar dugaannya? Pertama mereka mengubah siapa yang akan menikahi Nona Murong, kemudian dia mengetahui bahwa putra keduanya akan menikah dengan keluarga Murong. Rulong, apakah kamu benar-benar memutuskan? Jiang Zhenhai menatap Jiang Rulong. Jika dia memiliki kesempatan untuk memutuskan, maka dia tidak akan membiarkan Jiang Rulong menikah dengan keluarga Murong. Keluarga Jiang memiliki banyak bisnis di kota Fragrant Sky, dan Jiang Rulong telah membantunya. Banyak dengan mengelola mereka, tapi dia ingin menghormati keputusan Rulong juga. Jika itu yang dia inginkan, maka dia harus setuju. Ayah, itu benar-benar yang dia inginkan. Aku tahu betul apa yang dipikirkan kakak laki-lakiku. Dia pasti sangat bahagia sekarang karena keinginannya akan terpenuhi. Paman Murong, kamu harus menjaga adikku ketika dia pindah ke keluargamu, jangan biarkan orang lain memandang rendah dia. Jiang Chen buru-buru menjawab atas nama Rulong, tidak lupa menunjukkan keramahannya kepada Murong San. Haha, jangan khawatir, siapa yang berani memandang rendah menantuku? Murong San menjawab dengan gembira. Jiang Rulong dengan erat mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di bawah lengan panjangnya. Dia mendidih karena marah, tidak mungkin dia tidak akan marah, semua kerja kerasnya, semua usahanya sekarang hilang. Tetapi dalam situasi sekarang, sepertinya dia tidak punya jalan keluar lain. Murong Zan saat ini sedang mendidih dengan kebahagiaan, dan jika dia memutuskan untuk merusak suasana, maka hubungan antara kedua keluarga hanya akan memburuk. Haha, selamat, saudara, selamat untuk Paman Murong. Hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Paman Murong, karena kita telah mencapai kesepakatan, tidakkah sebaiknya kita meminta Nona Murong untuk bergabung dengan kita? Mari kita lihat seperti apa dia. Jiang Chen berkata. Ya, Anda benar, saya pernah mendengar bahwa putri saudara laki-laki Murong jarang muncul di depan umum. Dia benar-benar seorang gadis dari keluarga terhormat. Karena kita telah sampai pada suatu kesimpulan, saya pikir kita harus bertemu dengannya sekarang. Jiang Zhenhai berkata tanpa daya, dia hanya bisa mengikuti arus. Haha, putriku Murong Xiaorou sedang dalam perjalanan. Aku yakin dia akan segera datang. Murong Zan tertawa sepuasnya. Semua orang di aula utama bergembira kecuali Jiang Rulong, yang berdiri di sana sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Wow, dari namanya saja kita tahu bahwa dia pasti gadis yang lembut dan cantik, gadis dari keluarga terhormat pasti berbeda dari keluarga biasa. Dia pasti terlihat seperti bidadari. Kakak, kamu sudah mendapatkan istri yang baik. Jiang Chen terus memuji Nona Murong, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun tidak lupa mengatakan apapun yang akan memprovokasi Jiang Rulong. Uhuk-uhuk, kata-kata Jiang Chen diikuti oleh batuk Murong Zan. Untuk beberapa alasan, Murong Zan tidak bisa menahan batuknya, dia bahkan mengeluarkan teh yang baru saja dia minum ketika dia mendengar Jiang Chen memuji putrinya sebagai malaikat yang lembut dan cantik. Bab 4. Bab 4 Keterampilan Transformasi Naga Perkasa. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah setelah apa yang telah kau lakukan hari ini.
Jiang Rulong sangat marah saat ini. Dia bisa mengubah Jiang Chen menjadi abu segera. Jiang Rulong, Jiang Zhenhai, dan Murong Zan semuanya telah ditipu oleh Jiang Chen hari ini. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah bagaimana tolol kecil ini tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang brilian. Tapi, sekarang sudah terlambat untuk mengubah apapun, karena dia hanya bisa berharap bahwa Nona Murong Xiaorou adalah gadis yang lembut dan cantik. Jika dia benar-benar cantik, maka itu bisa menjadi sesuatu untuk membangkitkan suasana hatinya lagi. Nona Murong ada di sini. Beberapa saat kemudian, disertai dengan pengumuman dari para penjaga, seorang gadis berpakaian ungu masuk. Trio dari keluarga Jiang menoleh ke arah gadis itu, dan ketika mereka melihat gadis itu, semua senyum mereka membeku. Bang, Gladot SS minum Jiang Zhenhai jatuh ke lantai. Apa yang baru saja dilihatnya adalah sesuatu yang mampu mengejutkannya, meskipun pikirannya kuat. Jiang Chen terbatuk-batuk keras. Gadis yang berdiri di depannya setinggi 8 kaki, dan dia dengan sempurna mewarisi tubuh berotot ayahnya. Dan itu belum semuanya, dia bahkan tampak seperti pria yang kuat, yang sepertinya berbobot setidaknya 300 pound. Folk, namanya Xiaorou. TL, Xiaorou sama dengan sedikit lembut. Tidak apa-apa untuk memiliki tubuh berotot, tapi mengapa Anda mengikat kepang yang mengarah ke langit? Apakah Anda benar-benar berpikir itu akan membuat Anda terlihat lebih tinggi? Petik 1. Dan wajah itu, warna kulitnya benar-benar berminyak, dan kulitnya yang berlebih tumpang tindih dengan dirinya sendiri, dan bibir merah itu. Sangat besar, bayangkan jika dia mencoba mencium seseorang. Jiang Chen muntah dalam benaknya. Meskipun dia dulunya adalah saint terbesar, dan dia telah melihat hampir semuanya, dia belum pernah melihat gadis seburuk itu sebelumnya. Ya, ini adalah gadis paling jelek di dunia, tidak ada duanya. Paling tidak, ini adalah pendapat Jiang Chen. Dan cukup ironisnya, namanya adalah Xiaorou, wajahnya memerah. Jiang Chen kesulitan menahan tawanya, tapi dia tertawa keras di dalam kepalanya. Jiang Rulong, ini karma. Jiang Chen berpikir sambil terus memuji Murong Zan dalam benaknya. Kau ayah yang luar biasa. Kau pa, menurunkan gen yang begitu besar pada putrimu, dan kau juga jenius karena menamai putramu Xiaorou. Tidak ada tentang dia bisa berhubungan dengan nama ini. Petik 1. Cepat, bawa Nona Murong ke kursinya, kata Jiang Zhenhai sambil batuk dan mengenakan ekspresi wajah yang tidak alami. Pada saat yang sama, dia merasa senang bahwa Jiang Chen bukan orang yang akan menikahi gadis ini, dan untungnya, Jiang Rulong yang menikah dengan keluarga mereka. Jika Miss Murong adalah orang yang menikah dengan keluarga Jiang, maka semua orang akan memandang rendah padanya. Haha, Rouer, cepat dan temui calon suamimu. Murong Zan berkata dengan senyum lebar di wajahnya saat dia memimpin Murong Xiaorou ke Jiang Rulong. Melihat Jiang Rulong yang tampan, mata Murong Xiaorou dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilau. Dia berjalan dengan langkah besar menuju Jiang Rulong dan mulai memegang tangannya. Suamiku tersayang, ini adalah pertama kalinya aku berada di rumah wali kota, kau harus mengantarku berkeliling. Dia berkata dengan suara termanis yang bisa dikerahkannya. Darah hampir mengalir keluar dari mulut Jiang Chen. Dia bisa merasakan semua organ internalnya kram karena menahan tawa. Dia tidak tahan dengan suara manis milik Miss Murong, yang terdengar seperti binatang melolong, mengirimnya menggigil. Haha, siapa yang tahu apa yang dirasakan Jiang Rulong sekarang? Aku yakin dia berharap mati sekarang. Ya, Rulong, tunjukkan Xiaorou sekitar, kata Jiang Zhenhai sambil menganggukkan kepalanya. Ya, ayah, suara Jiang Rulong menggigil. Semua orang di ruangan itu bisa memperhatikan itu. Wajahnya memerah, dan Master Kijing tingkat 9 yang terseret keluar dari ruangan oleh Murong Xiaorou. Saya berharap yang terbaik untukmu, saudara. Mendengar ucapan Jiang Chen dari belakang, Jiang Rulong hampir jatuh ke tanah. Ayah, Paman Murong, karena kami telah memutuskan, saya pikir akan lebih baik untuk memilih tanggal dan menyimpulkan upacara pernikahan. Saran Jiang Chen, baiklah, besok adalah tanggal yang baik, karena kita akan mengadakan upacara pernikahan besok. Kata Murong Zan, memukul. Jiang Rulong yang tidak jauh dari kamar segera jatuh ke tanah setelah mendengar apa yang dikatakan Murong Zan. Paman Murong benar, untuk saat yang penuh sukacita kita harus membuat ini terjadi dengan cepat. Ayah, kau dan Murong melanjutkan, dan aku akan pergi. Jiang Chen memberi hormat dengan tangan yang digenggam dan berjalan pergi. Jiang Chen memberi hormat dengan tangan yang digenggam dan berjalan pergi. Melihat ke arah punggung Jiang Chen dengan cemberut, Jiang Zhenhai tidak bisa mengerti apa motif sebenarnya. Terlalu jelas bahwa Jiang Chen sengaja melakukan semua ini dengan sengaja. Apa yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa Jiang Chen ingin membingkai Jiang Ru lama setelah Rulong begitu baik kepada Jiang Chen begitu lama, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa perilaku Jiang Chen berbeda dari apa yang ia kenal. Adapun Jiang Rulong, dia hanya bisa menghela nafas dengan tenang dan memikirkan cara untuk membalas dendam nanti. Jiang Chen meninggalkan aula utama dan kembali ke rumahnya sendiri. Hahaha, Murong Xiaorou, ini terlalu lucu, jangan salahkan aku karena menjebakmu, Jiang Rulong. Kamu yang memulainya, sekarang kamu bisa merasakan sakitnya. Tertawa tanpa henti dan membayangkan adegan buruk ketika Murong Xiaorou meraih Jiang Rulong. Dia merasa ingin muntah, tetapi pada saat yang sama perasaan balas dendam membuatnya bahagia. Jiang Chen tahu bahwa membalas dendam seperti ini terasa jauh lebih baik daripada hanya membunuh Jiang Rulong. Jiang Chen tidak lagi merasa sedih tentang saudaranya yang mencoba membunuhnya. Tentu saja,
Ini bukan akhir. Karena Jiang Rulong ingin membunuhnya, satu-satunya takdir baginya adalah dibunuh oleh Jiang Chen. Apa yang paling penting bagi Jiang Chen saat ini adalah pelatihan. Orang-orang di Saint Origin Universe semua menghormati yang kuat. Tidak peduli kemana Anda pergi, orang-orang akan mengagumi Anda jika Anda seorang pejuang yang terampil. Jiang Chen pernah menjadi Saint terbesar, tetapi setelah dilahirkan kembali, dia harus memulai lagi dari awal. Sekarang dia hanya beberapa yang lemah di tingkat 8 Qijing Realm. Kembali ke kamarnya, Jiang Chen menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidurnya. Di jalur kultivasi, yang paling penting adalah jenis keterampilan apa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat keterampilan yang digunakan, semakin tinggi pencapaian Anda nantinya. Setelah menjadi Saint terhebat, Jiang Chen telah mengumpulkan banyak skill. Jika dia hanya menunjukkan satu skill, maka semua orang di kota Skywani akan memperjuangkannya. Di alam semesta Saint Origin, skill diklasifikasikan menjadi 4 kategori, Mortal, Earth, Heaven, dan Saint. Jiang Chen tahu 3 skill dalam kategori Saint, masing-masing dari mereka bahkan tidak dapat diukur, dari klan paling kuno di benua suci tidak bisa dibandingkan dengan 3 keterampilan ini. Namun, Jiang Chen memutuskan untuk tidak menumbuhkan 3 keterampilan ini. Bahkan ketika berlatih di kehidupan sebelumnya, ia telah melepaskannya. Ini karena dia memiliki skill lain, skill transformasi naga. Jiang Chen memperoleh keterampilan ini di beberapa reruntuhan kuno selama kehidupan sebelumnya. Keterampilan naga transformasi yang kuat diwarisi dari zaman kuno. Menurut perkiraan Jiang Chen, potensi skill ini jauh melampaui kategori Saint, mencapai tingkat yang bahkan dia tidak tahu. Ada satu syarat ketat jika seseorang ingin mengembangkan keterampilan ini, dan itu adalah seseorang harus mulai dari awal. Ketika Jiang Chen memperoleh keterampilan ini dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi orang suci. Bahkan dengan kemauan yang kuat, dia tidak berani untuk melepaskan semua kultivasinya untuk mempraktikkan keterampilan baru dari awal. Dalam kehidupan sebelumnya, ini adalah penyesalan terbesarnya, tidak bisa menumbuhkan keterampilan ini. Tapi karena dia sekarang telah dilahirkan kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melatih keterampilan ini. Dia hanya di ranah Qijing sekarang dan belum membentuk Laut Qi dan Mortal Core-nya. Dia pada titik yang baik untuk berkultivasi dengan keterampilan transformasi naga. Jiang Chen telah menghafal skrip keterampilan transformasi naga, dan dengan satu pikiran mental, skrip ajaib itu mulai muncul di benaknya. Skill yang perkasa ini sangat kuat. Menurut skrip, setelah menumbuhkan keterampilan transformasi naga, seseorang bisa bergabung dengan segala jenis darah di dunia ini. Dimungkinkan untuk bergabung dengan ribuan golongan darah, dan hanya manfaat ini saja yang telah menghancurkannya, pikiran. Mereka yang mengembangkan keterampilan transformasi naga akan membentuk tanda naga di dalam dantian mereka. Tanda naga akan meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 10.000 jin, dan jumlah maksimum tanda naga yang dapat dibentuk adalah 108.000. Bahkan lebih lagi, menurut naskah, setelah semua 108.000 tanda naga terbentuk, orang akan dapat menerobos gerbang naga dan menjadi naga. Satu tanda naga akan meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 10,000 pound, dan sulit membayangkan betapa kuatnya seseorang jika semua 108.000 tanda naga digabungkan. Bahkan Jiang Chen, yang pernah menjadi orang suci terkuat, merasa sedikit takut ketika memikirkan hal ini. Jika dia akhirnya mencapai level ini, maka dia dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia dengan satu serangan. Keterampilan naga transformasi juga akan memperkuat tubuh seseorang, mereka yang mengolah keterampilan ini akan mendapatkan tubuh mereka dilatih dengan cara yang paling efektif. Tubuh saya ini telah diberi begitu banyak pil yang berbeda, dan meskipun pil-pil tersebut telah diserap oleh tubuh saya, itu masih terlalu lemah. Aku tidak yakin apakah itu bisa menahan dampak dari mengembangkan keterampilan transformasi naga. Petik 1. Jiang Chen berpikir untuk dirinya sendiri ketika ia mulai mengolah keterampilan transformasi naga perlahan. Ketika dia mulai berkultivasi, dia bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya yang mengalir di sekitar. 7 kecil, 7 besar, membentuk pusaran dampak, kotoran akan dibuang. Ini adalah apa yang ditulis dalam skrip transformasi naga. Di bawah kendali Jiang Chen, dia menciptakan 2 wilayah di dalam tubuhnya. Satu wilayah memiliki aliran kekuatan Yuan 7 kali searah jarum jam, dan wilayah lain memiliki aliran daya Yuan berlawanan arah jarum jam 7 kali. Begitu dia melakukan itu, Jiang Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi di mana tubuhnya menjadi seperti mesin, bekerja dengan kecepatan yang menakutkan tanpa jeda. Pong, 2 aliran terpisah dari kekuatan Yuan saling mempengaruhi, membentuk ke dalam pusaran air dalam dantiannya saat pusaran air menyebar ke seluruh tubuh Jiang Chen. Jiang Chen mulai dengan hebat memuntahkan darah dari mulutnya karena dampaknya, disertai dengan rasa sakit yang merobek di tubuhnya. Warna darahnya hitam, akibat kotoran di tubuhnya sekarang dibuang. Keterampilan transformasi naga benar-benar kuat. Ini hanya langkah pertama, dan itu membuatku sangat kesakitan. Tapi, itu semua sepadan. Hasilnya, tanda hitam ini menandakan bahwa kotoran dalam tubuhku telah dibuang. Ayo lanjutkan. Berkat kehendaknya yang dia peroleh sebagai orang suci yang dulunya agung, dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada siapapun saat berkultivasi. Tetap tenang, fokus adalah kuncinya. Ketika kekuatan mencapai maks, saat itulah transformasi naga dimulai. Naskah transformasi naga mengalir di benaknya. Karena kultivasi, tubuhnya saat ini menahan rasa sakit yang hebat. Namun, bagi Jiang Chen, tingkat rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. 4 jam kemudian, retak. Suara retak yang jelas bisa terdengar di dalam tubuh Jiang Chen.
Pusaran kekuatan Yuan di dantiannya bergegas ke setiap bagian tubuhnya, memungkinkan dia untuk menembus ke tingkat ke-9 dari ranah Qijing. Bab 5. Bab 5 Mari kita hitung hutang kita. Bahkan Jiang Chen tidak berpikir bahwa keterampilan transformasi naga akan sekuat ini. Hanya dengan berkultivasi selama 4 jam, dia telah berhasil menembus ke tingkat berikutnya, mencapai tingkat ke-9 alam Qijing. Selain kekuatan Yuannya meningkat, tubuhnya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena ini kekuatan dan pertahanannya telah meningkat pesat. Selama budidaya keterampilan transformasi naga, kekuatan Yuan dalam tubuh Jiang Chen telah terbentuk menjadi 2 pusaran air yang terpisah lagi. Dengan kecepatan tinggi, 2 pusaran air mulai mengalir ke arah dantiannya dan mulai membentuk tanda naga berwarna darah. Namun, warna tanda naga itu pucat dan masih jauh dari jelas. Dengan pemikiran ini, tanda naga pucat mulai bergetar hebat, membuat kekuatan yang kuat keluar darinya. Dengan teriakan Jiang Chen melemparkan pukulan dengan paksa menciptakan suara menggelegar di udara karena gesekan. *1. Bagus. Kekuatan pukulanku telah mencapai 5.000 jin, dan tanda naga pertama bahkan belum sepenuhnya terbentuk. Setelah sepenuhnya terbentuk, aku akan memiliki kekuatan 10.000 pound di belakang setiap pukulan. Tingkat 9 dari alam Qijing hanya dapat meninju dengan kekuatan 3.000 pound, dan beberapa jenius mungkin mencapai 4.000 pound, tetapi hanya dengan mengembangkan keterampilan transformasi naga saya dapat meninju dengan kekuatan 5.000 pound. Ini menakutkan, 5.000 pound sangat kuat untuk seseorang di alam Qijing tingkat 9. Dengan ini, Jiang Chen bisa menandingi Master Qijing. Mengambil napas dalam-dalam, Jiang Chen berhenti berkultivasi. Dia mendapat informasi yang baik tentang kultivasi, dan dia tahu pentingnya meletakkan fondasi. Di jalan kultivasi, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah alih-alih terburu-buru. Dia baru saja mulai mengolah keterampilan transformasi naga, dan dia telah membentuk sebagian tanda naga. Ini sudah cukup untuk memuaskannya untuk saat ini, ada banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh seorang prajurit untuk mengolahnya. Pil, ramuan, obat mujarab, semuanya harus dimiliki. Keterampilan transformasi naga memungkinkan Jiang Chen menyerap segala jenis darah di dunia ini, yang merupakan kemampuan luar biasa. Ada banyak jenis darah di dunia ini, beberapa kuat, beberapa dari monster kuno yang bahkan memberikan kemampuan khusus. Aku sudah mati selama lebih dari 100 tahun, banyak yang pasti telah terjadi selama aku pergi. Jika ingatanku baik-baik saja, kota Langit Wangi hanyalah sebuah kota kecil di dalam provinsi Qi. Aku bertanya-tanya seberapa jauh jaraknya. Benua ilahi adalah... Dia berpikir dalam hati, meskipun dia pernah menjadi orang suci terbesar, dia tidak terlalu akrab dengan provinsi Qi. Alam semesta Saint Origin mencakup area yang sangat luas, dan tidak ada yang tahu seberapa besar sebenarnya. Provinsi Qi adalah area kecil dibandingkan. Ayo pergi ke ruang belajar, ayah saya adalah wali kota Langit Wangi, dia harus memiliki beberapa buku sejarah tentang alam semesta Saint Origin. Kisah saya memecahkan gerbang menuju alam dewa dengan pedang adalah berita besar, semua orang, termasuk kota Langit Wangi pasti pernah mendengarnya. Berpikir untuk dirinya sendiri, Jiang Chen meninggalkan kamarnya dan mulai berjalan menuju ruang belajar. Orang biasa tidak diizinkan masuk ke kamar wali kota karena tidak hanya ada buku yang disukai Jiang Zhenhai untuk dibaca, tetapi juga beberapa keterampilan seni bela diri dasar disimpan di sana. Namun, Jiang Chen bukanlah orang biasa. Dia adalah putra dari wali kota, dan dia bisa pergi kemanapun dia mau di dalam rumah wali kota. Jiang Chen tidak memperhatikan keterampilan seni bela diri itu saat dia langsung membuka buku sejarah tentang alam semesta Saint Origin dan mulai membacanya. Buku sejarah yang dia baca telah mencatat semua peristiwa penting bagi alam semesta Saint Origin, termasuk informasi geografis singkat juga. Itulah yang dibutuhkan Jiang Chen saat ini. Membaca bab pertama buku itu, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum kecil. Halaman pertama dalam buku itu adalah tentang orang suci terbesar dalam sejarah yang mencoba mendobrak gerbang menuju alam abadi dengan pedangnya. 100 tahun yang lalu, tapi sayangnya meninggal di tebing Sein. 100 tahun yang lalu, Jiang Chen telah menggunakan tetes terakhir darah Sein-nya, menerobos gerbang menuju alam abadi sebelum meninggal di tebing Sein. Apa yang terjadi setelah itu tidak diketahui, menurut sejarah, selama 100 tahun setelah dia meninggal, perubahan besar telah terjadi di alam semesta Saint Origin. Setelah dia menembus gerbang yang menuju ke Realm of Immortals, semua orang suci lainnya yang telah hidup selama bertahun-tahun menggunakan kesempatan itu untuk melewati gerbang tanpa ada yang tinggal di belakang. Karena tidak adanya perlindungan dan pengelolaan orang suci, alam semesta telah jatuh ke dalam kekacauan. Monster dan iblis muncul di mana-mana, dan pertempuran di antara klan yang berbeda menjadi begitu intens bahkan beberapa klan kuno dimusnahkan sepenuhnya. Dengan hilangnya klan kuno yang baru telah muncul. Sangat disayangkan bahwa buku sejarah ini hanya memiliki sedikit informasi tentang benua ilahi, dan sedikit informasi yang diberikan tidak jelas. Jiang Chen tidak dapat menemukan catatan tentang klan terkenal atau prajurit hebat manapun. Eranya telah berlalu, dan baginya, ini adalah awal yang baru. Alam semesta Saint Origin mencakup area yang luas dan tanpa batas. Itu dibagi menjadi 5 benua, benua timur, benua barat, benua selatan, benua utara, dan benua ilahi yang paling makmur. Dalam kehidupan masa lalu Jiang Chen, dia berasal dari benua ilahi. Kota Langit Wangi terletak di daerah terpencil di Provinsi Qi. Itu adalah kota kecil jika dibandingkan dengan benua timur, belum lagi seluruh alam semesta Saint Origin.
Ada total 128 provinsi di benua timur, Provinsi Qi hanyalah salah satunya. Adapun peringkat, buku itu tidak menyebutkan apapun. Benua Timur, 128 provinsi, perjalananku masih panjang. Dengan senyum di wajahnya, saat dia menutup bukunya. Jiang Chen tahu bahwa suatu hari dia akan melangkah ke benua ilahi lagi, di mana semua orang bermimpi untuk pergi. Itu adalah kehidupan keduanya, dia akan menjadi yang terbesar lagi dan melangkah ke alam abadi. Melihat keluar jendela, Jiang Chen menyadari bahwa langit mulai gelap. Dia terlalu berkonsentrasi saat mengolah dan membaca buku sejarah sehingga dia lupa waktu. Ayah tidak mencariku setelah dia mengirim Paman Murong pergi. Tersenyum dengan ekspresi terkejut, dia tahu bahwa Jiang Zhenhai akan datang mencarinya setelah apa yang dia lakukan di aula utama hari ini. Aneh bahwa dia belum datang untuk menemukannya, faktanya adalah, Jiang Zhenhai memang datang dan mencari Jiang Chen sekaligus, tetapi dia terkejut ketika seorang pelayan mengatakan kepadanya bahwa putranya masuk ke ruang belajar. Selama 15 tahun, ini adalah pertama kalinya Jiang Chen melangkah ke ruang belajar. Jiang Zhenhai tidak ingin mengganggu transformasi positif seperti itu. Berdiri dari posisi semula, tugas Jiang Chen selanjutnya adalah bertemu dengan seseorang, Jiang Rulong. Dia tahu bahwa Jiang Rulong tidak akan menikahi Murong Xiaorou dan menikah dengan keluarga Murong. Dia yakin akan hal ini karena mereka berdua laki-laki. Itu cukup sederhana. Jika dia bertukar tubuh dengan Jiang Rulong dan harus memilih antara bunuh diri dan menikahi Murong Xiaorou, maka dia lebih baik bunuh diri. Besok adalah upacara pernikahan, dan jika tebakannya benar, Jiang Rulong akan datang untuk mencoba membunuhnya malam ini. Untuk seseorang seperti Jiang Rulong, setelah kerja keras dan usahanya dimusnahkan, dia tidak akan menerimanya dengan mudah. Dia membenci Jiang Chen, dan dia membenci semua orang di rumah wali kota. Dengan bakatnya, dia akan dapat hidup dengan baik, hidup bahkan setelah meninggalkan keluarga wali kota. Jiang Chen tidak akan membiarkan musuhnya melarikan diri. Mereka hanya akan menjadi ancaman potensial baginya di masa depan. Meninggalkan ruang belajar, Jiang Chen mulai berjalan menuju rumah Jiang Rulong. Sebagai anak angkat wali kota, status Jiang Rulong tinggi di dalam keluarga. Oleh karena itu ia juga memiliki rumah sendiri dengan lingkungan yang bagus untuk budidaya. Jiang Rulong telah berubah menjadi setelan hitam, dan dia berdiri di halaman rumahnya di bawah sinar bulan. Dia memiliki ekspresi suram di wajah dan matanya seperti ular yang siap menyerang. Jiang Chen, kamu menghancurkan segalanya, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Suatu hari, seluruh rumah ini akan menjadi milikku. Berbicara pada dirinya sendiri dengan suara marah dan mengepalkan tinjunya erat-erat, tubuh Jiang Rulong menggigil karena dia mengingat kejadian sebelumnya, bagaimana dia harus menemani gadis jelek itu selama sehari. Itu adalah siksaan bagi tubuh dan jiwanya. Dia tidak melakukannya. Tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar menikahi Murong Xiaorou dan tinggal bersama keluarga Murong. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan Murong Xiaorou. Setidaknya dia sendiri tidak bisa. Itu sebabnya dia harus pergi sekarang. Tapi ada seseorang yang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Hei, kakak, ini sudah larut jadi mengapa kamu berpakaian seperti kamu ingin pergi keluar? Besok adalah upacara pernikahan untuk kamu dan istrimu, kamu harus istirahat yang baik sekarang. Jiang Chen masuk dan menyapa Jiang Rulong, tatapan kejam muncul di mata Jiang Rulong ketika dia melihat Jiang Chen. Dia tidak bisa menghentikan niat membunuhnya untuk keluar. Jiang Chen, mengapa kamu menjebakku? Jiang Rulong bertanya dengan suara yang keras. Pada saat yang sama, seorang pria berdiri di luar kompleks. Pria itu tidak lain adalah Jiang Zhenhai yang datang untuk memeriksa Jiang Rulong. Jiang Zhenhai berhenti ketika dia mendengar pertanyaan Jiang Rulong, menahan napas dan bersembunyi di luar ruangan. Menggabungkan, mengaturmu, kakakku, mengapa aku melakukan itu? Kupikir menikah dengan keluarga Murong adalah apa yang kamu harapkan. Aku membantumu, lihat saja tubuh Nona Murong. Ini memberitahu kami bahwa kamu menang tidak perlu khawatir tentang makanan ketika Anda menikah dengan keluarga mereka, dan Anda harus berterima kasih kepada saya untuk itu. Jiang Chen berkata dengan suara serius tanpa sedikit pun rasa malu dalam kata-katanya. Cukup, jangan menyebut gadis jelek itu di depanku lagi. Kemarin, kamu memintaku untuk menggantikanmu dalam pertunangan pernikahan ini, tetapi kamu tidak pernah menyebutkan apapun tentang menikah dengan keluarga mereka. Jiang Chen, aku memperlakukanmu dengan baik sejauh ini. Jika kamu benar-benar ingin mengusirku, katakan saja padaku. Tidak perlu menggunakan metode tercela seperti itu. Kebencian memenuhi mata Jiang Rulong. Dia berharap dia bisa menggigit sepotong besar daging dari tubuh Jiang Chen. Mendengar apa yang Jiang Rulong katakan, Jiang Zhenhai merasa tidak berdaya dan menyesal atas apa yang terjadi pada Jiang Rulong. Jiang Chen telah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini. Memperlakukan saya dengan baik. Baiklah, mari kita buka semuanya dan hitung hutang kita. Jiang Chen bisa merasakan ayahnya berdiri di luar kompleks, tapi Jiang Rulong tidak bisa merasakannya, mengingat inderanya jauh lebih lemah. Mengubah sikapnya, Jiang Chen memutuskan untuk mengekspos semuanya tanpa memberi Jiang Rulong kesempatan untuk melarikan diri. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Jiang Rulong, Anda memerintahkan saudara-saudara Yong untuk menculik saya, membawa saya ke daerah terpencil, dan kemudian membunuh saya dan mengambil darah saya. Apakah ini yang Anda maksud dengan memperlakukan saya dengan baik?
Setelah saya mati, Anda akan menjadi orang yang mewarisi secara hukum apa yang dimiliki keluarga Jiang. Setelah saya mati, orang yang akan menikahi Nona Murong adalah Anda. Apakah ini yang Anda maksud dengan memperlakukan saya dengan baik? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah, saudaraku tersayang? Jiang Chen berkata saat tatapan kejam di matanya menjadi semakin jelas. Terkejut dengan apa yang dikatakan Jiang Chen, Jiang Zhenhai tetap berdiri di luar kompleks karena ingin tahu lebih banyak. Bab 6. Bab 6 siapapun dapat menghina mereka yang mulai menghina. Jiang Rulong sekarang akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen ingin menjebaknya. Tapi, dia masih tidak mengerti mengapa si idiot tak berguna ini tiba-tiba berubah menjadi orang pintar. Saudara-saudara Yong hanyalah pelayan dari keluarga Jiang kami, mereka tidak punya nyali untuk membunuh salah satu tuan mereka. Sebagai orang kelas bawah, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pil pembersih. Jiang Rulong, karena Anda ingin menikah dengan Nona Murong, aku pasti akan mewujudkannya. Aku terkejut melihat Murong Xiaorou menjadi gadis yang begitu berotot, haha, ini benar-benar membuatku bahagia. Jika kamu menikah dengan keluarga mereka seperti yang aku rencanakan, aku akan menang. T mengungkapkan fakta bahwa Anda mencoba membunuh saya karena melihat seseorang yang saya benci menjadi sengsara jauh lebih baik daripada membunuh orang itu. Sayang sekali Anda ingin melarikan diri dari sini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Jiang Rulong tidak hanya memperhatikan perubahan besar pada Jiang Chen, bahkan Jiang Zhenhai, yang berdiri di luar kompleks, merasa terkejut seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Jiang Chen. Putranya ini dikenal suka membodohi, berkeliling dan tidak melakukan apapun yang berguna. Siapa yang tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, mampu membuat rencana seperti ini. Semua tindakannya baru-baru ini menunjukkan betapa liciknya dia sebenarnya. Haha, Jiang Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak pernah mengira kamu akan secerdas ini, tapi, kamu melakukan satu hal bodoh. Niat membunuh muncul di mata Jiang Rulong bersamaan dengan tawa. Hal bodoh, katakan padaku, hal bodoh apa? Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahu. Kamu benar-benar bodoh, kamu tahu bahwa aku akan pergi malam ini, namun kamu datang sendiri. Dengan kamu berada di level 1 dari alam Qijing, kamu hanya ingin mati dengan cepat. Sejak aku pergi, aku hanya akan menyingkirkan Anda, dan ketika saya telah memperoleh banyak prestasi besar di masa depan, saya akan kembali ke rumah wali kota ini dan membunuh orang tua bodoh itu, Jiang Zhenhai, membiarkan Anda berdua bersatu kembali di neraka. Jiang Rulong memandang rendah Jiang Chen. Dalam pikirannya, Jiang Chen hanyalah seekor semut yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Setelah membunuh Jiang Chen, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Kotoran, bersumpah dalam benaknya, Jiang Zhenhai yang berdiri di luar siap untuk mendobrak masuk ke rumah, tetapi dia dengan cepat berhenti setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Kamu tidak bisa membunuhku, Jiang Chen berkata dengan percaya diri. Benarkah, kami berdiri sangat dekat satu sama lain, dan Anda hanya berada di alam Qijing tingkat 1, saya dapat dengan mudah membunuh Anda bahkan jika Jiang Zhenhai ada di sini. Jiang Rulong mulai tertawa. Dia benar-benar percaya diri dalam hal ini. Maaf, tapi saya tidak lagi di alam Qijing level 1, tapi level 9. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen melepaskan kinya. Kekuatan-kekuatan Yuan yang kuat terpancar dari tubuhnya, kekuatan itu begitu kuat sehingga memaksa Jiang Rulong untuk mundur selangkah. Apa? Jiang Rulong terkejut dan menatap Jiang Chen seolah-olah dia adalah hantu, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa meramalkan ini. Bersembunyi di luar kompleks, Jiang Zhenhai dikejutkan oleh transformasi Jiang Chen, tetapi yang mengikuti keterkejutannya adalah kegembiraan yang luar biasa. Alhamdulillah, anakku bukan bajingan yang tidak berguna, dia jenius. Sialan bocah ini, bagaimana dia bisa menyembunyikan semua ini dari bawah hidungku? Dia berpikir dalam hati dengan air mata di matanya. Jiang Chen yang tidak berguna selalu menjadi luka di hatinya, tetapi sekarang Jiang Chen telah berubah menjadi kebalikannya dan membuktikan bahwa dia adalah seorang jenius dengan mencapai alam Qijing tingkat 9 di usia 15. Tidak ada seorang pun di kota Langit Wangi yang melakukan itu. Jiang Chen juga telah menggambarkan pikirannya yang cerdas, dalam, dan halus dengan bagaimana dia berurusan dengan Jiang Rulong. Tidak ada anak berusia 15 tahun yang dapat melakukan itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kamu baru berada di alam Qijing tingkat 1 3 hari yang lalu, jangan bilang kamu menyembunyikan kekuatan sejatimu selama ini. Tapi meskipun begitu, orang normal di tanggal 9 tingkat alam Qijing tidak dapat memiliki kekuatan Yuan yang begitu kuat. Jiang Rulong berkata dengan ekspresi terkejut. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu mengerti, Jiang Rulong. Kamu bisa memiliki masa depan yang cerah, tetapi kamu menghancurkan semuanya sendiri. Sekarang, mari kita akhiri semua ini. Bergerak seperti kilat, dalam sepersekian detik, Jiang Chen tiba di depan Jiang Rulong, menjepit leher Jiang Rulong dengan telapak tangannya yang kuat yang tampak seperti tang baja. Dengan kekuatannya yang besar, Jiang Rulong bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tahan, Jiang Zhenhai berteriak dan melompat melalui pintu. Patah, sayangnya, dia lebih lambat dari Jiang Chen. Jiang Chen mematahkan leher Jiang Rulong dengan telapak tangannya yang kuat, mengirimnya kembali ke pembuatnya. Ah, Chener, mengapa kamu membunuhnya? Melihat mayat Jiang Rulong, Jiang Zhenhai menghela nafas. Selain itu,
dia masih shock karena Jiang Rulong berada di level yang sama dengan Jiang Chen, namun Jiang Chen membunuhnya dengan satu serangan. Ini terlalu menakjubkan, melihat mayat Jiang Rulong, Jiang Zhenhai menghela nafas. Selain itu, dia masih terkejut bahwa Jiang Chen mampu membunuh Jiang Rulong yang sama dengannya dengan mudah. Jiang Chen membunuhnya dengan satu serangan, yang terlalu luar biasa. Ayah, apakah kamu tidak setuju dengan membunuh orang seperti dia? Jika aku tidak membunuhnya saat ini, dia mungkin akan kembali nanti sebagai ancaman besar bagi kita. Jiang Chen berkata, aku menyia-nyiakan usahaku, membesarkannya selama bertahun-tahun. Dia berani melakukan ini padamu, tentu saja kamu harus membunuhnya, tapi sekarang dia sudah mati, jadi siapa yang akan menikahi Murong Xiaorou besok? Tanda tanya, keluarga kami dan keluarga Murong sudah berada dalam hubungan yang buruk, sekarang hanya akan bertambah buruk. Dengan kerutan di wajahnya, inilah yang paling dia khawatirkan. Ayah, jangan naif. Kamu harus tahu bahwa satu gunung tidak dapat ditempati oleh dua harimau. Tidak ada cara bagi keluarga kami dan keluarga Murong untuk tetap harmonis di kota Langit Wangi, dan lelaki tua dari Murong itu. Keluarga tidak akan pernah menganggap kita berada di level yang sama. Dia bahkan menghina kita di siang bolong, mengapa kita harus bersikap baik kepada mereka? Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Menghina kami. Jiang Zhenhai bingung. Ayah, jangan tertipu oleh ekspresi polos di wajah Murong Zan, dia lebih licik dari siapapun. Murong Xiaorou muncul dalam pertunangan pernikahan hari ini adalah penghinaan bagi keluarga kami. Keluarga kami adalah keluarga kelas atas di kota langit yang harum dan jika kita membiarkan dia menikah dengan keluarga kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Reputasi keluarga kita akan sia-sia. Jika kita membiarkan Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, itu akan menjadi lebih buruk. Berbicara dengan tatapan cerdas di matanya, gadis jelek itu adalah tanda menghina kita. Aku curiga gadis itu bukan putri Murong Zan. Keluarga mereka adalah keluarga terkenal di kota Langit Wangi jadi jika dia memiliki putri jelek. Mengapa tidak ada yang pernah menyebutkannya? Jika pernikahan itu benar-benar terjadi, tidak peduli apakah dia menikah dengan keluarga kami atau jika Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, hasilnya akan sama. Kami akan menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Setelah penjelasan Jiang Chen, Jiang Zhenhai tiba-tiba melihat cahaya. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak pernah berpikir seperti yang dilakukan Jiang Chen. Sekarang dia mengerti. Awalnya, dia ingin memperbaiki hubungan antara dua keluarga, tapi tanpa sepengetahuannya. Dia hampir dihina oleh keluarga Murong. Gunung tidak bisa ditempati oleh dua harimau, keluarga wali kota dan keluarga Murong tidak bisa hidup berdampingan. Cener, sejak kapan kamu menjadi begitu pintar? Jiang Zhenhai memandang putranya seperti baru pertama kali mereka bertemu. Ayah, aku tidak pernah menjadi orang bodoh. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Oh, dan Cener, mengapa kamu tiba-tiba menembus begitu banyak level? Jiang Zhenhai bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Jiang Zhenhai akan menanyakan ini, dan dia sudah menyiapkan jawaban. Ayah, ketika saudara-saudara Yong mencoba membunuhku 3 hari yang lalu, ada seorang pejuang pengembara hebat yang menyelamatkanku. Tidak hanya itu, dia membunuh saudara-saudara Yong, dia juga memperbaiki kondisi tubuh saya, membantu saya menyerap semua ramuan yang terkumpul di tubuh saya, membantu saya menerobos ke alam Qijing tingkat ke-9. Ini semua karena Anda telah memberi saya begitu banyak hal hebat eliksir, jika bukan karena itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Haha, betapa berbaliknya, aku bertanya-tanya siapa pejuang hebat itu, sayang sekali aku tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya. Jiang Zhenhai tertawa terbahak-bahak, apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia selain melihat putranya menjadi seseorang yang hebat. Ayah, tidak ada alasan bagi kami untuk meningkatkan hubungan kami dengan keluarga Murong. Menurut pendapat saya, hanya ada satu keluarga yang bertanggung jawab, dan jika Murong Zan ingin bermain dengan kami, maka kami akan bermain. Jiang Chen berkata, ya, kita harus bertarung dengan mereka atau orang lain akan mengira aku takut pada mereka. Jadi Cener, apa yang harus kita lakukan dengan upacara pernikahan besok? Jiang Zhenhai bertanya kepada Jiang Chen. Jika itu adalah masa lalu, maka dia tidak akan pernah membahas masalah penting seperti itu dengan Jiang Chen, tetapi karena dia telah berubah menjadi orang yang lebih baik, mungkin dia punya beberapa ide tentang bagaimana menyelesaikan ini. Siapapun bisa menghina mereka yang mulai menghina. Menampilkan ekspresi kejam di wajahnya, Jiang Chen berkata, sejak kemunculan Murong Xiaorou, reputasi kami di kota Fragrant Sky telah sangat terpengaruh. Jika itu yang mereka inginkan, maka kami akan membalas dendam dan menghapus reputasi mereka. Saluran pembuangan, biarkan mereka menjadi bahan tertawaan bagi semua orang di kota Langit Wangi. Apa rencanamu? Melihat cahaya, Jiang Zhenhai bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran putranya. Sederhana, bukankah mereka mengharapkan Jiang Rulong menikah besok? Ayo cari seseorang untuk membuat peti mati. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Bagi Jiang Chen, seorang teman adalah seorang teman, dan seorang musuh adalah seorang musuh. Dia tidak akan pernah mencoba untuk bergaul dengan musuhnya, bagi mereka yang menjadi musuhnya, tidak akan pernah memiliki akhir yang bahagia. Jiang Rulong adalah yang pertama, dan keluarga Murong akan menjadi yang kedua. Sebuah gunung tidak dapat ditempati oleh dua harimau. Menyingkirkan keluarga Murong dari kota Langit Wangi akan menjadi pencapaian besar pertama yang ingin dia capai sekarang setelah dia dilahirkan kembali.
Sebagai wali kota Langit Wangi, Jiang Zhenhai bukanlah siapa-siapa. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu ingin menyingkirkan keluarga Murong. Jiang Chen adalah satu-satunya harapannya. Orang bodoh yang dulu tidak berguna telah berubah menjadi orang yang cerdas, dan itu membuatnya lebih bahagia daripada siapapun. Jika Jiang Chen mengatakan dia akan melakukannya, maka dia akan melakukannya, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Titik. Keesokan harinya, dekorasi pita dan lampu tampak di mana-mana, dan suasananya bahkan lebih hidup dari kemarin. Kecuali Jiang Zhenhai dan Jiang Chen, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Jiang Rulong telah meninggal. Semua penjaga dan pelayan keluarga Jiang tertawa karena apa yang mereka lihat kemarin, ketika menonton Jiang Rulong berjalan di sekitar mansion bersama Murong Xiaorou. Mereka semua terkejut dengan penampilan Murong Xiaorou, bercanda satu sama lain. Bahwa tuan muda tertua pasti telah melakukan banyak perbuatan baik di kehidupan sebelumnya jika dia bisa menikahi gadis cantik seperti itu. Di jalan-jalan kota Langit Wangi, Murong Zhang yang tinggi dan berotot, bersama putrinya, sedang menunggang kuda diikuti oleh beberapa pria muda dan tampan dari keluarga Murong, semuanya tampak arogan. Pawai yang membentang sejauh 3 mil diikuti di belakang mereka. Di akhir pawai ada kursi sedan yang dibawa oleh 8 orang. Pawai berbaris menuju rumah wali kota, menarik banyak orang di sepanjang jalan. Ya ampun, apakah itu seorang wanita? Apakah dia lelucon dari Tuhan? Biarkan aku muntah. Nona Murong bisa menyetrum langit dan membuat hantu menangis karena penampilannya yang jelek. Aku mendengar tuan muda tertua dari wali kota adalah pemuda yang tampan dan berbakat, akankah dia masih hidup setelah menikahi gadis itu? Wali kota mendorong putranya ke dalam lubang api. Kerumunan saling berbisik dan membuat lelucon. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, keluarga Murong berencana untuk menghina keluarga wali kota dengan mengadakan parade panjang, membiarkan semua orang di kota tahu tentang pernikahan dengan gadis jelek itu. Keluarga wali kota telah benar-benar menjadi bahan tertawaan. Bab 7. Bab 7 bayar aku untuk peti mati ini. Kerumunan berkumpul di luar rumah wali kota, berdiri di depan pintu depan rumah. Jiang Zhenhai dan Jiang Chen melihat pawai panjang berbaris ke arah mereka, senyum kejam muncul di wajah mereka sebagai tanggapan. Kamu lihat ini, ayah. Dengan membawa parade yang begitu panjang untuk pernikahan yang sederhana, Murong Zhan tidak hanya ingin menjadikan kita bahan tertawaan, dia juga ingin menekan kita. Jiang Chen berkata, mari kita lihat siapa yang akan menjadi bahan tertawaan nanti. Jiang Zhenhai menjawab, haha, saudara Jiang, aku datang untuk menjemput mempelai pria. Apakah dia sudah mempersiapkan diri? Murong Zhan berkata dengan suara keras, berteriak lebih keras ketika dia menyebutkan, jemput pengantin pria. Tentu saja, anakku sudah siap. Cener, pergi cari kakakmu. Jiang Zhenhai menjawab sambil tersenyum. Tolong tunggu Paman Murong, aku akan menyuruh saudaraku datang ke sini sekarang. Menepukkan tinjunya dan membungkuk sedikit ke arah Murong Zhan, Jiang Chen berbalik dan pergi. Murong Zhan, mengenakan jubah merah, tampak bahagia, sedangkan Murong Xiaorou, mengenakan mahkota burung phoenix dan syal merah di atas jubahnya, memiliki ekspresi malu di wajahnya. Seseorang akan berhenti makan selama 3 hari setelah melihat wajahnya. Kebanyakan orang tidak akan pernah berani melihat wajahnya untuk kedua kalinya. Nona, Anda harus dikirim dari Tuhan untuk menyiksa seseorang. Sulit membayangkan bagaimana seorang pria bisa menjalani hidupnya setelah menikahi Murong Xiaorou. Menyingkir. Beberapa saat kemudian, teriakan keras terdengar dari rumah wali kota saat Jiang Chen berjalan ke pintu depan dengan membawa peti mati hitam besar di bahunya bang. Jiang Chen hanya melemparkan peti mati di depan pintu seolah-olah tidak ada yang istimewa, yang membuat suara besar. Bagian depan peti menghadap pawai, dan sebuah kata besar dapat terlihat dengan jelas di atasnya. Almarhum kerumunan semua melihat peti mati yang seharusnya tidak ada, dan tiba-tiba mereka semua terdiam. Apa yang mereka lakukan? Membawa peti mati saat upacara pernikahan. Ini sangat tidak menyenangkan. Apa yang dipikirkan wali kota? Ekspresi Murong Zhan langsung berubah. Dia menatap Jiang Zhenhai dan bertanya dengan keras, Saudara Jiang, apa artinya ini? Maaf, kakakku meninggal kemarin karena sakit, oleh karena itu Nona Murong hanya bisa menikahi mayat kakakku. Untuk memastikan dia layak, aku meminta seseorang untuk membuatkan peti mati ini untuknya. Oh, dan tentu saja dia, memakai jas pengantin laki-laki di sana. Jiang Chen berkata dengan keras, memastikan semua orang mendengarnya dengan jelas. Apa? Kerumunan langsung meledak dengan kebisingan. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Keluarga Murong datang untuk menjemput mempelai pria, tetapi sebaliknya mereka disambut dengan mayat. Tidak masalah apakah Jiang Rulong benar-benar mati atau hidup, karena ini adalah tindakan yang jelas untuk merusak reputasi mereka dengan cara yang kejam. Terutama, ketika keluarga Murong datang dalam pawai yang begitu besar, satu peti mati akan membuat reputasi mereka sia-sia. Jiang Zhenhai, kamu membawa lelukonmu terlalu jauh. Murong Zhan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Paman Murong adalah dari keluarga Murong. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami bercanda? Anda datang ke sini untuk menjemput mempelai laki-laki, tetapi Anda tidak pernah menyebutkan apapun tentang dia hidup atau mati. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, orang-orang di sekitarnya merasa seperti darah mengalir keluar dari mulut mereka. Penjelasan macam apa ini? Jiang Zhenhai, kamu dan putramu, jangan coba-coba membodohiku. Jiang Rulong adalah Master Qijing tingkat 9.
Dia masih hidup dan menendang kemarin, tidak mungkin dia mati begitu cepat. Mu Rongzhan berkata dengan dingin. Mayat di dalam peti mati adalah Jiang Rulong, dan jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu dapat membukanya dan memeriksanya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah salah satu anggota keluargamu. Berbicara acuh tak acuh, Jiang Chen mempertahankan nada ramahnya sementara Jiang Zhenhai hanya berdiri di sisinya diam dan membiarkan putranya menangani semuanya. Jiang Zhenhai sangat puas dengan penampilan putranya. Menghadapi orang seperti Mu Rongzhan dan masih bisa berbicara dengan normal, bahkan berdebat dengannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Seseorang harus tahu bahwa Mu Rongzhan dan Jiang Zhenhai berada di level yang sama, puncak alam Qihai. Brengsek, kami datang ke sini untuk menjemput mempelai laki-laki, tetapi wali kota memberi kami peti mati. Ini penghinaan bagi kami, seorang pemuda dari keluarga Murong mengutuk keras. Haha, kata temanku yang baik. Omong-omong, keluargamu yang menghina keluarga kita terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik semuanya, lihatlah wajah Murong Xiaorou ini. Apakah ini caramu menunjukkan ketulusanmu kepada keluarga kita? Aku mau tanya semua laki-laki di sini, apakah saya mau memberikan gadis jelek ini kepada kalian, dan menyuruh kalian untuk menikahinya, semuanya gratis, apakah ada di antara kalian yang merasa terhina? Yang mau menikahinya, maju sekarang. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengekspos semuanya di siang bolong, tidak perlu baginya untuk bermurah hati terhadap musuh. Wajah setiap pria di tempat kejadian berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Sial, aku lebih baik bunuh diri daripada menikahi gadis jelek ini. Keluarga Murong adalah keluarga besar, tetapi mereka mengatur gadis jelek seperti itu untuk menikah dengan keluarga wali kota. Keluarga, ini jelas penghinaan terhadap keluarga wali kota. Selain itu, saya sangat ragu apakah gadis jelek ini benar-benar putri Anda. Jiang Chen berkata dengan senyum kejam. Bagus sekali, kamu memiliki lidah yang tajam. Orang-orang mengatakan kepadaku bahwa Jiang Chen hanyalah orang bodoh yang tidak berguna di kota Fragrance Sky, tapi aku tidak pernah tahu kamu memiliki pikiran yang begitu dalam dan halus. Jiang Zhenhai, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Mulai sekarang, keluargaku dan keluargamu adalah musuh. Mu Rongzhan mendidih karena marah, saat dia mulai memandang Jiang Chen secara berbeda. Mu Rongzhan adalah pria yang brilian, jadi dia tahu sekarang, bahwa Jiang Chen menyarankan Jiang Rulong menikah dengan keluarga mereka, dan semua yang terjadi hari ini, adalah semua direncanakan oleh Jiang Chen. Mereka telah menghina keluarga Murong dengan cara yang paling keras. Di usia yang begitu muda, Jiang Chen telah mencapai semua ini. Mu Rongzhan tidak bisa tidak mengagumi Jiang Chen sedikit di dalam hatinya. Titik petik 2. Bagus, saya tidak peduli apakah kita musuh atau tidak, tetapi Tuan Murong, tolong bawa saudara saya. Dan jangan lupa untuk membayar saya harga peti mati ini. Saya membayarnya sendiri, dan itu cukup mahal. Jiang Chen berkata dengan keras. Beberapa pria yang sedang menunggangi kuda mereka hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Anak ini benar-benar terlalu hina, anggota keluarga Jiang semua tercengang dengan penampilan tuan muda mereka. Rasanya seperti dia adalah orang asing bagi mereka. Orang bodoh tak berguna yang pernah mereka kenal tidak akan pernah punya nyali untuk marah pada Mu Rongzhan. Dan, mengapa tuan muda tertua tiba-tiba mati? Apakah karena dia tidak ingin menikahi Nona Murong? Tapi, semua ini tidak penting lagi. Faktanya, tuan muda adalah satu-satunya yang dipedulikan wali kota. Terlalu tak tahu malu, terlalu tercela, terlalu berbakat. Tuan muda keluarga Jiang telah membuat reputasi keluarga Murong sia-sia. Parade keluarga Murong yang dulu sangat panjang kini telah menjadi bahan tertawaan kota Langit Wangi. Bagus, sangat bagus, Jiang Zhenhai, kamu dan putramu tunggu saja. Tidak akan lama sebelum keluargamu tidak bisa tinggal di kota ini. Ayo pergi. Mu Rongzhan sangat marah saat ini. Dia adalah orang yang bijaksana, tetapi hari ini seorang pemuda telah mempermalukannya di depan umum. Ini bukan hanya tentang reputasinya, tetapi dia juga dihina di siang hari bolong. Menendang kudanya, dia pergi dengan tergesa-gesa. Mu Rongzhan tidak ingin tinggal di sini lagi, dan dia terlalu malu untuk tetap bersama dengan pawai. Huff, Jiang Chen, pahlawan sejati tidak akan pernah menggunakan metode tercela seperti itu. Jika kamu berani bertarung sendirian, aku, Mu Rongying, akan mengalahkanmu sampai ayahmu tidak bisa mengenalimu lagi. Seorang pemuda berkata sambil turun dari kudanya, mengarahkan jarinya ke Jiang Chen. Mu Rongying adalah seorang pemuda berbakat dari keluarga Murong, dan meskipun Mu Rongzhan baru saja pergi, dia tidak ingin membiarkan mereka pergi. Begitu mudah, mereka tidak akan rugi sekarang, jadi jika dia bisa melawan Jiang Chen dan menang, mereka setidaknya akan mendapatkan kehormatan kembali dengan menunjukkan kepada mereka bahwa para jenius dalam keluarga Murong jauh lebih baik daripada orang bodoh ini dalam keluarga Jiang. Benar, Jiang Chen, apakah kamu berani menerima tantangan? Teriak pemuda lain dari keluarga Murong dengan seringai di wajahnya. Jiang Chen adalah orang bodoh yang tidak berguna, dan semua orang tahu fakta ini. Meskipun dia membuat keluarga Murong malu di depan umum dengan metodenya yang tercela, mereka yakin bahwa siapapun dari keluarga Murong bisa dengan mudah mengalahkannya. Kamu ingin melawanku, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu, tapi aku tidak akan bertarung tanpa alasan. Kita harus memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan. Senyum kecil muncul di wajah Jiang Chen.
Bahkan Jiang Zhenhai, yang berdiri di sampingnya, mulai tertawa. Tidak ada yang tahu tentang keterampilan nyata Jiang Chen lebih baik dari dirinya sendiri. Master Qijing tingkat 9 seperti Jiang Rulong bukanlah tandingan Jiang Chen. Chen dan Mu Rongyin ini hanya berada di level 8 Qijing. Dia tidak punya kesempatan untuk menang. Baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mu Rongying sangat senang mengetahui bahwa Jiang Chen bersedia menerima tantangan. Kami akan bertaruh dengan peti mati ini. Jika saya kalah, maka saya akan menggantung peti mati ini di pintu depan rumah wali kota selama 3 hari. Jika Anda kalah, maka saya ingin Anda membawa peti mati ini kembali dengan kursi sedan yang Anda bawa ke sini. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka kalian semua dari keluarga Murong adalah bajingan. Jiang Chen sengaja berbicara dengan keras. Jiang Zhenhai mengacungkan jempol secara diam-diam. Jiang Chen benar-benar kejam dengan melakukan ini. Ada begitu banyak orang di sini sehingga Mu Rongying tidak bisa menolak untuk memenuhi taruhannya. Jika mereka benar-benar membawa peti mati dengan kursi sedan, bagaimanapun, maka mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota. Di sisi lain, jika mereka menolak untuk melakukannya, maka mereka akan mengaku sebagai bajingan. Tidak peduli hasilnya, mereka hanya akan dihina lebih lanjut. Jiang Zhenhai tidak berpikir bahwa Jiang Chen telah melakukan sesuatu yang buruk. Karena kedua keluarga adalah musuh, mereka tidak perlu bermurah hati. Baiklah, ini kesepakatan, Mu Rongying menjawab tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak mendengarkan dengan jelas tentang apa taruhannya. Dalam pikirannya, melawan Jiang Chen seperti menginjak semut, jadi tidak masalah apa taruhannya. Saudara Ying, taruhannya tampaknya terlalu besar, tidakkah kita harus mempertimbangkannya kembali? Seorang pria muda maju dan berbisik kepada Mu Rongying. Jangan khawatir, si bodoh ini hanya di alam Qijing tingkat 1, melawannya seperti memukuli anjing mati. Tunggu saja dan saksikan bagaimana dia akan menggantung peti mati di depan rumah wali kota. Mu Rongying bahkan tidak menganggap Jiang Chen sebagai lawan yang serius. Melihat peristiwa ini terungkap, kerumunan mulai menjadi ribut lagi. Mereka berpikir bahwa setelah Mu Rongzhan pergi, keadaan akan tenang. Tapi sekarang, para pemuda dari kedua keluarga mulai berkelahi, dan taruhan mereka adalah reputasi keluarga mereka. Kedua belah pihak tampak percaya diri, tetapi orang-orang paling memperhatikan Jiang Chen, bertanya-tanya bagaimana orang bodoh yang tidak berguna ini akan bertarung melawan Mu Rongying yang merupakan Master Qijing tingkat 8. Bab 8. Di taman, Jiang Chen berdiri mengenakan jubah putih, berteriak sambil memukul dengan salah satu jarinya dan melepaskan sinar keemasan yang terlihat melesat keluar dari ujung jarinya dengan kecepatan kilat. Bam! Sinar keemasan menembus batu besar, meninggalkan lubang yang dalam selebar jari. Jejak asap bisa terlihat dari lubang itu. Jika ada yang menyaksikan ini, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan ini, Atak. Saya hanya bisa melepaskan satu sinar emas. Saya masih jauh dari mencapai kekuatan sebenarnya dari First Solar Finger, dan dengan serangan ini saya hampir menghabiskan semua yuan kekuatan di tubuhku. Jiang Chen berkeringat dan terengah-engah. Dia bisa merasakan tubuhnya menjadi lemah setelah menyerang, dan serangan barusan adalah versi yang lebih rendah dari First Solar Finger yang asli. Meskipun terlihat kuat, jika memang begitu untuk dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari First Solar Finger, dia membutuhkan lebih banyak latihan. Meskipun demikian, kekuatannya masih hebat. Six Solar Fingers adalah skill tempur tingkat bumi yang tinggi, dan itu hanya fondasi. Menggunakan hanya satu dari 6 jari matahari bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang di Qijing atau bahkan level Qihai. Sulit dipercaya bahwa Jiang Chen mampu melakukannya, untuk melepaskan bahkan sejumlah kecil kekuatan dari jari surya pertama yang sebenarnya pada levelnya, sesuatu yang dibutuhkan setiap prajurit. Di kota Fragrant Sky, satu pil restorasi berharga 100 koin perak. Pil restorasi ini hanya memiliki efektivitas 60%, ada 40% pengotor di dalamnya, sampah. Dia berpikir dalam hati sambil mengguncang adalah kepala. Kualitas pil restorasi di rumah wali kota terlalu rendah. Baginya, pil restorasi dengan efektivitas 60% hanyalah sampah, dan setelah dia mengkonsumsinya, dia perlu membuang energinya membuang kotoran di dalamnya. Setidaknya dia memiliki 1000 metode untuk melakukannya dengan mudah. Knock, 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 tanpa melihat, Jiang Chen tahu bahwa itu pasti Jiang Zhenhai. Dia bergegas ke pintu hanya untuk melihat ekspresi khawatir di wajah Jiang Zhenhai. Chener, kamu telah meningkat lagi. Merasakan Ki Jiang Chen, Jiang Zhenhai berhasil sedikit tenang. Hanya dalam 3 hari, Jiang Chen membawakinya ke puncak alam Qijing tingkat 9. Kecepatan peningkatannya terlalu luar biasa. Bab 9. Bab 9 Tuan Muda ingin meramu pil. Berhentilah bermain-main. Ayah, kamu tampak khawatir. Apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Ayo, kita akan bicara di dalam. Jiang Zhenhai berkata sambil berjalan ke kamar Jiang Chen. Di dalam kamar, ayah dan anak itu duduk berhadap-hadapan. Chener, kamu harus tahu bahwa meskipun keluarga kami memiliki banyak bisnis, di kota Fragrant Sky yang menghasilkan uang paling banyak adalah bisnis meramu pil. Jiang Zhenhai berkata sambil menatap Jiang Chen. Ya saya tahu. Jiang Chen menjawab dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang lebih penting bagi seorang pejuang daripada persediaan pil yang banyak. Di kota Fragrant Sky, tidak peduli apakah itu keluarga Jiang atau keluarga Murong, menjual pil adalah yang memberi mereka uang paling banyak. Titik petik 2. Bisnis meramu pil kami telah sangat dipengaruhi oleh keluarga Murong, dan kami sekarang dalam masalah besar.
Jiang Zhenhai berkata dengan cemberut di wajahnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Jiang Chen bertanya. Keluarga Murong telah menyewa seorang ahli pembuat pil yang dapat menghasilkan pil pemulihan dengan efektivitas 70%, sedangkan semua jiwa pil di toko pil kami hanya 60%. Begitu mereka mulai menjual pil baru mereka, toko pil kami akan kehilangan semua bisnisnya. Ini baru permulaan, jika situasi ini berkepanjangan maka bisnis pil kita harus ditutup. Begitu keluarga Murong mampu memonopoli seluruh pasokan pil restorasi di kota Fragrance Sky, keluarga kita akan berjuang bahkan untuk bertahan hidup. Titik petik 2, Jiang Zhenhai berkata, jadi begitulah, Jiang Chen sekarang mengerti mengapa ayahnya tampak sangat khawatir. Bisnis pil sedang dalam masalah. Namun, Jiang Chen tidak khawatir sama sekali, dia bahkan merasa senang tentang ini karena dia pernah menjadi orang suci terbesar. Tidak hanya dia seorang pejuang yang hebat, dia juga memiliki pengalaman yang luas dengan banyak hal lain seperti meramu pil. Dia pernah membuat pil tingkat Sein dengan efektivitas 90%. Sebuah pil pemulihan hanyalah pil dasar dia dapat dengan mudah membuat selusin pil dengan efektivitas 100%. Pengalaman, dia bisa dengan mudah memaksa keluarga Murong keluar dari bisnis pil. Ayah, jangan khawatir, aku akan berkunjung ke toko pil besok. Jiang Chen berkata, Jiang Zhenhai menganggukkan kepalanya meskipun dia tidak tahu mengapa Jiang Chen ingin pergi mengunjungi toko pil. Namun, dia tahu bahwa Jiang Chen bukan orang bodoh yang tidak berguna lagi. Jika dia bisa membantu, maka itu akan menjadi bagus. Ayah, lihat keterampilan kultivasi ini, lihat apakah itu cocok untukmu. Jiang Chen berkata sambil menyerahkan kertas berwarna emas kepada Jiang Zhenhai. Keterampilan kultivasi, merasa terkejut, Jiang Zhenhai mengambil kertas itu dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan kultivasi Xuan Yuan, membaca setiap kata pada naskah, mata Jiang Zhenhai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Setelah membaca beberapa kata lagi, wajah Jiang Zhenhai dipenuhi dengan kegembiraan. Tangannya gemetar saat selesai membaca naskah, seolah-olah potongan kecil dari naskah itu. Kertas beratnya lebih dari 1000 pound. Ini, Chener, bagaimana Anda mendapatkan keterampilan kultivasi yang begitu ajaib? Jiang Zhenhai sangat bersemangat, naskahnya tidak mengatakan apa-apa tentang level apa keterampilan kultivasi ini, tetapi dia bukan idiot. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa keterampilan ini jauh lebih kuat daripada keterampilan kultivasinya saat ini, yang hanya fana. Tingkat, keterampilan Xuan Yuan ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun di kota Langit Wangi, bahkan klan terkenal di Provinsi Qi tidak akan memiliki yang serupa dengan ini. Naskah ini ditulis oleh Jiang Chen. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah berhasil mencapai tingkat Sein dengan keterampilan kultivasi ini, tetapi sekarang dia memiliki keterampilan transformasi naga sehingga dia tidak membutuhkan keterampilan kultivasi Xuan Yuan lagi. Memberikannya kepada Jiang Zhenhai adalah keputusan yang tepat. Ayah, seorang master yang hebat memberi saya keterampilan itu, jika Anda suka maka Anda dapat mulai berkultivasi menggunakan keterampilan itu. Jiang Chen berkata, jika Jiang Zhenhai mulai berkultivasi dengan skill Xuan Yuan maka tidak akan ada masalah baginya untuk menembus level Mortal Core dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jiang Zhenhai mengenal Jiang Chen terlalu baik, dia tidak pernah meragukannya. Jiang Chen mengatakan kepadanya bahwa seorang guru besar telah menyelamatkannya dan membantunya menyerap semua ramuan yang tersimpan di dalam tubuhnya dan menjadikannya seperti sekarang ini. Selain itu, keterampilan ini hanya terlalu kuat untuk dimiliki seseorang seperti Jiang Chen. Tentu saja, jika Jiang Zhenhai tahu bahwa keterampilan yang dia pegang saat ini adalah keterampilan tingkat suci, maka dia akan mati karena kebahagiaan. Itulah sebabnya Jiang Chen sengaja memilih untuk mengecualikan tingkat keterampilan di naskah. Jiang Zhenhai tenggelam dalam pikirannya sendiri, mempelajari keterampilan kultivasi Xuan Yuan. Dia tertarik pada naskah ajaib ini dan tidak bisa menarik diri darinya. Namun, alisnya berkerut, dia dipenuhi keringat, dan itu tampak seperti dia akan pingsan. Semua ini kurang dari 1 menit mempelajari skill. Ayah, menggelengkan kepalanya dan memanggil ayahnya, Jiang Chen membangunkan Jiang Zhenhai yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jiang Zhenhai hanya berada di alam Qihai yang terlambat, dan memiliki bakat yang terbatas. Dia terlalu cepat dengan level Sein ini keterampilan kultivasi. Menghembuskan udara dari mulutnya, Jiang Zhenhai berhenti berkultivasi dan menyadari bahwa dia kelelahan. Chener, keterampilan kultivasi ini terlalu muskil, ayahmu memiliki bakat terbatas sehingga terlalu sulit bagi saya untuk berhenti berkultivasi. Menyeka keringat di dahinya dengan lengannya, mata Jiang Zhenhai penuh dengan keterkejutan. Ayah, butuh waktu dan usaha untuk mengembangkan keterampilan yang kuat. Kamu bisa mempelajarinya perlahan saat kamu pergi, tapi jangan terlalu cepat. Jiang Chen mengingatkan ayahnya dengan serius. Chener, kamu benar. Kapasitas mentalmu tampaknya jauh lebih tinggi dariku meskipun aku berada di alam Qihai. Sepertinya anakku telah tumbuh dewasa sebelum aku, kamu akan memiliki masa depan yang baik, haha. Dia berkata, tertawa dengan perasaan bersyukur. Di mata Jiang Zhenhai, Jiang Chen meningkat pesat setiap hari, dan dia sangat mengagumi ini. Setelah mengirim Jiang Zhenhai yang gembira pergi, Jiang Chen mulai mengolah keterampilan transformasi naga lagi. Keterampilan ini lebih sulit dipahami daripada keterampilan Xuan Yuan. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki pengalaman orang suci, maka ia tidak akan menjadi mampu mencapai hasil yang dia miliki dengan keterampilan transformasi naga.
Pagi-pagi keesokan harinya, Jiang Chen berganti pakaian menjadi jubah putih bersih dan meninggalkan rumah wali kota. Dia memegang kipas di tangannya, tampak tampan dengan senyum di wajahnya dan sepasang mata berbinar. Toko pil adalah bisnis yang paling penting bagi keluarga Jiang, dan itu tidak jauh dari rumah wali kota. Jiang Chen berjalan perlahan dan setelah 15 menit, dia tiba di pintu depan toko pil. Itu adalah bangunan klasik yang menyerupai toko pil biasa lainnya. Aroma pil yang kuat dapat tercium dari pintu depan. Bayangkan jika seseorang dapat berkultivasi di toko pil. Aroma yang muncul dari pil dapat diserap, yang akan memberikan bantuan besar dalam budidaya. Kamu di sini, Tuan Muda. Oh Tuan Muda yang berbakat dan tampan, penampilan Anda sangat cantik, Anda tidak tampak fana. Anda pasti bidadari dari surga. Kedua penjaga yang berdiri di luar toko pil terus memuji Jiang Chen sambil membungkuk dan memberi hormat. Di masa lalu, mereka akan menyapa Tuan Muda seperti ini juga, kecuali mata mereka akan dipenuhi dengan rasa jijik. Tapi Tuan Muda itu berbeda sekarang, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia berhasil berdebat dan bertarung dengan keluarga Murong, dan telah mengalahkan Murong Ying yang merupakan prajurit Qijing tingkat 8 dengan satu tamparan. Penampilannya telah membuat rahang semua orang jatuh ke tanah. Jadi Tuan Muda telah menyembunyikan warna aslinya selama ini, dia jenius. Inilah yang sekarang dipikirkan oleh semua penjaga dan pelayan keluarga Jiang. Bukan sanjungan yang buruk, pergi ambil 10 koin perak dari perbendaharaan nanti, tapi ingat, jangan menyanjungku lagi. Dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lain memegang kipas, Jiang Chen berjalan ke toko pil. Semua salam Tuan Muda, kedua penjaga berteriak keras sambil melihat ke arah Jiang Chen dengan tatapan memuja. Apa, kita bisa mendapatkan hanya dari menyanjung, Tuan Muda adalah pria yang baik. Toko pil adalah properti paling penting milik keluarga Jiang, tetapi tidak terlalu banyak penjaga di sekitarnya. Ini terutama karena orang yang bertanggung jawab atas toko pil ini adalah Zhou Beizhen, yang bukan hanya seorang alkemis, tetapi juga seorang alkemis. Seorang praktisi Qihai tingkat menengah. Kedua, toko pil tidak terlalu jauh dari rumah wali kota, jadi jika terjadi sesuatu maka rumah wali kota dapat segera mengirimkan bantuan. Di ruang pertemuan toko pil, ada 3 lelaki tua yang duduk di sana tampak tertekan dan tidak tahu apa-apa. 3 pria tua yang tampaknya berusia sekitar 50 tahun, semuanya mengenakan jubah abu-abu. Salah satunya gemuk dan satu lagi kurus. Mereka berdua berada di level Qihai rendah. Pria di tengah, dengan rata-rata tubuh dan janggutnya, adalah orang yang bertanggung jawab atas toko pil ini, Zhou Beizhen, seorang master di tingkat Qihai tengah dan sahabat Jiang Zhenhai. Orang dapat mengatakan bahwa hubungannya dengan Jiang Zhenhai baik karena dia ditunjuk untuk bertanggung jawab atas toko pil. Paman Zhou, memiliki ekspresi tertekan di wajahmu tidak cocok untukmu. Jiang Chen berjalan ke ruang rapat. Ketiganya segera berdiri setelah melihat Jiang Chen masuk. Tuan Muda, mengapa kamu di sini? Zhou Beizhen bertanya dengan senyum di wajahnya. Para alkemis tidak akan pernah berbicara dengan Jiang Chen di masa lalu, tetapi setelah melihat apa yang terjadi 3 hari yang lalu, mereka semua berubah pikiran. Paman Zhou, ayah memberitahu saya bahwa keluarga Murong telah menyewa seorang alkemis yang dapat meramu pil pemulihan dengan efektivitas 70%, memaksa kami untuk segera gulung tikar. Jiang Chen menemukan kursi dan duduk dengan santai, tersenyum dan melihat ke arah ketiganya. Tuan Muda juga tahu tentang ini, kami belum dapat menjual pil restorasi kami dalam beberapa hari terakhir. Kemampuan kami terbatas dan kami tidak dapat meramu pil restorasi dengan efektivitas 70%. Zhou Beizhen menjawab dengan senyum pahit. Jangan menyerah Paman Zhou, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang alkemis. Dia pasti bisa meramu pil restorasi dengan lebih dari 70% efektivitas. Jiang Chen tersenyum. Apa, Tuan Muda mengenal seseorang seperti ini? Zhou Beizhen tiba-tiba merasa sangat bahagia. Di mana alkemis ini? Jika dia mau membantu kita, maka kita tidak boleh menunjukkan rasa tidak hormat. Kata lelaki tua gendut itu dengan serius. Orang ini kelihatannya jauh, tapi sebenarnya dia ada di depan matamu. Melipat kipas di tangannya, Jiang Chen berdiri. Apa? Tuan Muda, kamu tidak mengacu pada dirimu sendiri, kan? Pria tua gemuk itu merasa kagum saat menatap Jiang Chen, dua lainnya memiliki reaksi yang sama. Itu benar, akulah alkemis itu. Jiang Chen mengangguk. Haha, tepat setelah Jiang Chen menjawab, ketiganya tertawa terbahak-bahak. Gadis muda ini pasti mengolok-olok mereka untuk menghibur mereka dari keadaan tertekan mereka. Tuan Muda hanya bisa dianggap ahli dalam mengkonsumsi pil, karena wali kota telah memberinya banyak pil selama ini. Dia hanya 1 pil besar. Meskipun, dia telah berubah secara dramatis dibandingkan dengan terakhir kali mereka melihatnya, dia mengatakan bahwa dia dapat meramu pil pasti lelucon. Tuan Muda ingin meramu pil. Berhentilah main-main, kau pandai mengonsumsi pil, tapi meramu pil. Lupakan saja, Zhou Beizhen berkata dengan ekspresi tidak percaya. Paman Zhou, jangan meremehkanku. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa, seseorang akan menjadi dokter setelah sering sakit. Bagi saya itu berbeda, seseorang hanya akan menjadi alkemis yang baik setelah mengonsumsi banyak pil. Jiang Chen berkata dengan serius. Ketiganya tertawa terbahak-bahak lagi. Jika mengkonsumsi banyak pil bisa membuat seseorang menjadi alkemis maka semua orang di alam semesta Saint Origin akan menjadi seorang alkemis. Lebih baik kamu pergi sekarang, jangan ganggu kami untuk menemukan solusi.
Sepertinya kalian tidak akan percaya padaku kecuali aku menunjukkan kemampuanku. Ayo, bawa aku ke tungku. Menggulung lengan bajunya, Jiang Chen bertingkah seperti dia akan melakukan sesuatu yang besar. Ketiganya memandang Jiang Chen, sepertinya dia tidak mengolok-olok mereka. Apakah dia benar-benar menjadi seorang alkemis setelah mengonsumsi begitu banyak pil? Bab 10. Bab 10 ini bukan jenius. Menjadi alkemis dengan makan banyak pil. Itu tidak mungkin. Ketiganya masih tidak bisa mempercayai Jiang Chen meskipun wajahnya terlihat serius. Baiklah, mari kita lihat keterampilan alkimia Tuan Muda. Zhou Beizhen berkata sambil tertawa sambil memimpin Jiang Chen sampai ke tungku. Mereka semua punya waktu untuk menemani Tuan Muda sekarang karena tidak ada yang bisa dilakukan dengan bisnis pil saat ini. Tungku terletak di dekatnya, di tengah toko pil di mana dindingnya dibangun dengan batu tebal dan berat. Tidak seorang pun kecuali alkemis diizinkan masuk ke ruangan ini. Tuan Muda, tungku dan api sudah siap, dan bahan untuk membuat 3 pil pemulihan juga siap. Zhou Beizhen berkata sambil tersenyum. Oke, kalian tunggu saja di luar, aku akan meramu pilnya sendiri. Jiang Chen berjalan ke ruang tungku saat dia selesai berbicara, menutup pintu batu yang berat di belakangnya. Tuan, apakah Anda percaya bahwa Tuan Muda benar-benar tahu cara meramu pil? Pria tua kurus itu bertanya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kekuatan jiwa adalah apa yang penting ketika menjadi seorang alkemis. Tuan Muda telah banyak berubah dari orang bodoh yang tidak berguna menjadi seorang jenius. Tetapi jika kamu mencoba memberitahuku bahwa dia bisa membangkitkan kekuatan jiwanya, maka saya akan dengan senang hati bertaruh itu tidak mungkin. Zhou Beizhen berkata, jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh, tapi itu sangat penting bagi semua orang, dan dari situlah sumber alkimia diambil. Setiap orang memiliki jiwa, dan untuk menjadi seorang alkemis seseorang harus membangkitkan kekuatan jiwa mereka. Untuk melepaskan kekuatan dari sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh adalah pekerjaan yang sulit, dan alasan mengapa tidak banyak alkemis di alam semesta Saint Origin. Jiang Chen adalah seorang alkemis yang sangat baik dalam kehidupan masa lalunya. Meskipun dia meninggal 100 tahun yang lalu dengan jiwanya mengalami kerusakan parah, dia telah bergabung dengan jiwa lain setelah dilahirkan kembali. Memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang pada tingkat yang sama. Di ruang tungku, berdiri di depan tungku perunggu, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tungku yang buruk dan berkualitas rendah, saya harus mengambil api bawah sendiri. Ini agak merepotkan dan tidak efisien. Pembangunan ruang tungku dan penempatan tungku membutuhkan pengukuran yang tepat. Misalnya tungku perunggu di depannya ditempatkan di sana karena lokasinya memudahkan untuk mengambil api tanah. Namun tungku perunggu di depannya hanya bisa mengambil api tanah dari bawah permukaan, yang jauh dari kualitas api di inti bumi. Api tanah ini hanya sedikit perbaikan dari api biasa, bahkan api binatang akan menjadi peningkatan. Kekuatan jiwa dan api sangat penting bagi seorang alkemis. Menggunakan tungku dan api tanah hanyalah metode yang digunakan oleh alkemis kelas rendah. Dalam kehidupan masa lalunya, Jiang Chen dapat mengendalikan 3 jenis api, dia bahkan tidak butuh tungku. Tapi bukan saat itu, jika dia ingin meramu pil pada levelnya saat ini maka dia perlu menggunakan tungku. Ada cukup bahan di sisi tungku untuk membuat setidaknya 3 pil restorasi, itu lebih dari yang dibutuhkan Jiang Chen. Jiang Chen memperkirakan bahwa dia bisa membuat setidaknya 10 pil restorasi dengan bahan-bahan yang dibutuhkan seseorang hanya dengan 1. Melambaikan tangannya, kekuatan Yuan yang tak terlihat mengambil sebagian bahan dan mengirimkannya ke tungku. Langkah pertama dalam meramu pil adalah menghilangkan kotoran. Jika ketiganya yang sedang menunggu di luar ruangan bisa melihat apa yang sedang dilakukan Jiang Chen sekarang, rahang mereka akan langsung jatuh. Langkah pertama saat meramu pil adalah yang tersulit, itulah sebabnya begitu banyak pil tidak bisa mencapai potensi penuhnya. Singkirkan pengotor, seseorang harus perlahan-lahan meluangkan waktu. Orang jarang bisa menyingkirkan semua pengotor ketika semua bahan dikumpulkan bersama di tungku, itu membutuhkan kontrol yang tepat. Jiang Chen melepaskan kekuatan-kekuatan jiwa yang kuat dan mengirimkannya ke tungku, membentuk tanda yang berbeda dengan tangannya secara bersamaan. Mengirim kekuatan ke tungku dan api di bawahnya, seluruh prosesnya mulus, seolah-olah dia telah melakukannya ribuan kali. Kali sebelumnya, hanya dalam beberapa menit, semua kotoran di dalam bahan-bahannya hilang. Yang tersisa adalah esensi dari bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah membentuk pil. Itu adalah pekerjaan mudah bagi Jiang Chen karena pil pemulihan hanyalah pil tingkat fana, dia bisa melakukannya dengan mata tertutup. Beberapa menit kemudian, dia selesai membuat pil. Dengan teriakan rendah, Jiang Chen mengirim sebagian kekuatan Yuannya ke tungku, menggunakan tangannya untuk meraih pil restorasi yang terbang keluar dari tungku. Pil restorasi di tangan Jiang Chen halus dan bulat sempurna, bersinar pada saat yang sama. Bahkan tidak ada sedikit pun pengotor di dalam pil, itu adalah pil dengan efektivitas 100%. Hanya sebagian bahan yang dibutuhkan untuk 10 pil restorasi, Jiang Chen puas dengan hasil ini. 100% pil pemulihan efektif dalam waktu kurang dari 20 menit, dan tingkat keberhasilannya adalah 100%. Jika ada alkemis di kota Fragrant Sky yang mengetahui hal ini maka mereka akan ketakutan setengah mati. Seorang alkemis biasa tidak akan pernah bisa menghasilkan pil tanpa kotoran, dan tingkat keberhasilan mereka juga akan rendah. Biasanya, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa dari sebagian bahan, tetapi bagi Jiang Chen ini jelas bukan masalahnya.
Membuat pil dengan efektivitas 100% ketika meramu untuk pertama kalinya, mereka akan takut setengah mati. Saya harus membuat beberapa pil yang rusak dan menutupi ini. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, Jiang Chen mengirim bahan kedua ke tungku. Beberapa menit kemudian, Om. Ya, suara ledakan disertai teriakan terkejut terdengar, membuat Zhou Bizhen dan yang lainnya kaget terlebih dahulu sebelum mereka mulai tertawa. Haha, tungkunya meledak, itu normal, ketika saya mulai meramu pil, saya membuat tungku meledak lebih dari 100 kali. Ayo pergi dan periksa. Ketiganya mendorong pintu batu hingga terbuka, dan melihat Jiang Chen berdiri di sana tampak tertekan. Tuan muda, jangan berkecil hati. Itu normal untuk tungku meledak, tetapi menurut saya tuan muda tidak boleh membuang-buang energi untuk meramu pil. Pria tua gemuk itu menghibur Jiang Chen. Tuan muda, kami tahu Anda khawatir tentang toko pil, tetapi meramu pil bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan mudah. Zhou Bezhen menepuk bahu Jiang Chen. Paman Zhou, saya menghasilkan beberapa pil pemulihan, meskipun tungku meledak, Jiang Chen berkata. Tuan muda pasti bercanda, begitu tungku meledak, semua bahan berubah menjadi abu, tidak ada yang tersisa, tidak mungkin menghasilkan pil. Pria tua kurus itu menggoda, tanpa berkata apa-apa, Jiang Chen membuka telapak tangannya, menunjukkan 3 pil putih seukuran kuku ibu jari. Ketiganya tercengang, dan senyum di wajah mereka membeku. Untuk seseorang yang berpengalaman seperti mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa pil di atas telapak tangan Jiang Chen baru-baru ini dibuat. Pil masih memberikan perasaan hangat, sebuah tanda bahwa mereka baru saja keluar dari tungku. Tidak mungkin, kamu menghasilkan pil meskipun tungku meledak. Ketiganya membuka mata lebar-lebar. Masing-masing dari mereka mengambil pil dan memeriksanya dengan cermat. Pil pemulihan adalah sejenis pil energi yang dibutuhkan semua prajurit saat mereka berkultivasi. Pil pemulihan yang diproduksi Jiang Chen memiliki permukaan yang halus dan bulat, bersinar dengan warna dan kehangatan, dan memiliki sedikit kotoran, membuktikan keefektifannya tidak rendah. Ini adalah pil dengan efektivitas 70%. Orang tua gemuk itu berteriak. Ini benar-benar pil dengan efektivitas 70%, satu tingkat lebih tinggi dari yang kita hasilkan. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua kurus itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa menerima apa yang dia lihat. Tuan muda, pil ini, kamu benar-benar membuat ini semua sendiri. Zhou Bezhen masih tidak berani mempercayainya. Ya saya lakukan. Jiang Chen mengangguk. Tuan muda, apakah Anda pernah membuat pil sebelum ini? Tidak pernah. Tuan muda, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda meramu pil? Ya itu, Tuan muda, bolehkah saya bertanya, apa level Anda saat ini? Alam Kijing tingkat 9. Ketiganya hampir muntah darah, menatap Jiang Chen dengan mata mereka tumbuh lebih besar dan lebih besar dengan setiap berlalu. Air mata jatuh di wajah mereka, rasanya seperti mereka telah menyia-nyiakan seluruh hidup mereka. Apa-apaan, seseorang di alam Kijing tingkat 9 pertama kali membuat pil, dan hasilnya adalah 70% efektivitas. Apakah ada yang lebih mengejutkan dari ini? Pil yang mereka hasilkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan miliknya. Kekuatan jiwa sangat penting ketika meramu pil, tetapi tingkat kultivasi mereka juga sangat penting. Proses meramu pil adalah sesuatu yang akan menguras kekuatan yuan seseorang. Tidak mungkin seseorang menjadi seorang alkemis sebelum mencapai Qihai level karena dia tidak akan memiliki kekuatan yuan yang cukup untuk menjalani seluruh proses. Namun, Jiang Chen menghasilkan pil pemulihan dengan efektivitas 70% selama upaya pertamanya meramu, ini lebih dari yang bisa dilakukan ketiganya. Tuan muda, saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda melakukannya? Zhou Bezhen bertanya, dua lelaki tua lainnya memandang Jiang Chen ingin tahu juga. Bagaimana Jiang Chen melakukannya? Sudah kubilang, ketika kamu makan banyak pil, kamu secara alami akan tahu cara meramunya. Jiang Chen berkata sambil mengangkat bahunya. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang fakta bahwa dia dilahirkan kembali, tidak ada yang akan percaya padanya. Karena semua orang tahu dia telah mengonsumsi banyak pil dan ramuan, alasan ini cukup bagus. Apa-apaan, ketiganya muntah darah. Paman Zhou, saya merasa cukup baik sekarang, saya siap untuk meramu sekali lagi. Ledakan barusan memberi saya beberapa wawasan, saya merasa seperti saya dapat dengan mudah membuat pil dengan efektivitas 100% sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jiang Chen mengusir mereka keluar dari ruang tungku. Ekspresi campuran terlihat di wajah ketiganya di luar ruang tungku. Awalnya, mereka berpikir bahwa Jiang Chen datang ke sini hanya untuk bersenang-senang, tetapi di luar dugaan mereka, Jiang Chen benar-benar menghasilkan pil dengan efektivitas 70%. Pak, saya selalu mengatakan tidak ada orang jenius di dunia ini, saya salah. Kata lelaki tua gendut itu. Kamu tidak sendirian, leluhur keluarga Jiang pasti telah melakukan banyak perbuatan baik agar wali kota memiliki putra yang baik, dia pasti bangga. Zhou Zhenbei berkata, apakah menurut Anda tuan muda benar-benar dapat menghasilkan pil dengan efektivitas 100%? Pria tua kurus itu bertanya. Tidak mungkin, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, efektivitas 100% pasti lelucon. Baik Zhou Bezhen dan lelaki tua gemuk itu menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Apa itu pil dengan efektivitas 100%? Itu adalah pil tanpa kotoran, ketiganya tahu betul tentang ini. Ada level yang berbeda untuk para alkemis di benua Saint Origin, level mortal, Earth, Heaven dan Saint.
Level seorang alkemis tidak ditentukan oleh kualitas pil yang mereka hasilkan. Level mereka ditentukan oleh kekuatan jiwa dan tingkat kultivasi mereka. Kualitas pil ditentukan oleh presisi tinggi yang berasal dari kendali seorang alkemis. Sangat sulit untuk menghasilkan pil dengan efektivitas 100% bahkan untuk seorang alkemis tingkat bumi, belum lagi seorang pemula seperti Jiang Chen. Setelah menghabiskan setengah jam lagi di ruang tunggu, Jiang Chen mendorong pintu batu yang berat itu hingga terbuka dan melangkah keluar. Tuan muda, Anda sudah selesai. Zhou Beizhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya memang jenius, dirasuki dengan bakat yang diberikan dewa yang tidak dimiliki orang lain, saya berhasil menghasilkan pil pemulihan dengan efektivitas 100% pada upaya kedua saya. Jiang Chen berkata sambil melemparkan 3 pil ke arah ketiganya. Ketiganya mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat sebelum secara dramatis memutar kepala mereka untuk saling memandang. Pil efektivitas 100%, ya Tuhan. Warna ini, set kekuatan pil, ini benar-benar pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Pria tua gemuk itu berteriak, sementara pria kurus itu memutar matanya, merasa pusing dan berjuang untuk tidak jatuh ke tanah, mereka tidak bisa menerima ini terlalu sulit dipercaya. Ini bukan jenius, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bakat semacam ini. Oke guys, nanti kita lanjutkan, di pertemuan berikut, di bab 11-20 ya. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum.